Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tuh, Insya Allah. Apa kabarnya nih Bapak Ibu semua hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa dahsyat. Dahsyat. Kayaknya belum makan malam 2 kali nih ya. Boleh deh sekali lagi ya Bapak Ibu semuanya ya. Apa kabarnya Bapak Ibu semua hari ini? Alhamdulillah. Luar Alhamdulillah. biasa. Luar biasa. Dahsyat. Dahsyat. Masya Allah ya Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah selamat malam bunda-bunda, kayaknya Ustadz Solicen paling ganteng sendiri nih ya. Bunda-bunda semuanya nih, Masya Allah, ada yang dari Korwil Lampung ya, dan juga ada beberapa teman juga dari Citra Raya nih yang ikut bergabung. Sebentar, Ustaz Solicen. Ya, Alhamdulillah pada malam hari ini, nih saya mendapatkan undangan dari Ustaz Solicen untuk membersamai pembinaan THMR Korwil Lampung gitu ya, teman-teman yang di Lampung. Masya Allah, saya ini aslinya pengennya ikutan belajar nih sama guru saya, Ustaz Solicen ya. Senior yang sudah duluan SIM dan THMR-nya sejak sekian lama gitu ya. Kalau saya baru baru bisa dihitung jari kemarin gitu ya. Masya Allah, tapi mudah-mudahan di malam hari ini saya dan Ustaz Solicen kita bisa sama-sama memperdalam kembali ya kelanjutan dari materi yang sudah kita pelajari sebelumnya baik di seminar maupun di training hybrid magnet rezeki. Kenalkan teman-teman semuanya, mungkin kalau untuk teman-teman yang ada di Korwil Lampung, gitu ya, perkenalan saya dengan Anggi Pradita, kebetulan CTMR atau Certified Trainer Magnet Rezeki dari Korwil Banten. Dan teman-teman yang ada di Korwil Banten juga perkenalkan nih ya, ada guru saya Ustaz Solicen yang merupakan Certified Trainer Magnet Rezeki dari Lampung gitu ya. Ini beberapa teman-teman Citra Raya kebetulan juga asalnya dari Lampung, beberapa ada nih Ustaz Solicen. Jadi kayaknya mereka happy banget ya, berasa pulang kampung gitu ya. Karena belajarnya jadi sama teman-teman dari Lampung gitu kan ya. Ada Bunda Anita juga teman-temannya Bunda Anita nih ya. Masya Allah ya. Mudah-mudahan di malam hari ini kita sersan satu saja teman-teman ya. Serius santai sampai tujuan ya. Jadi nanti mudah-mudahan yang disampaikan malam ini menambah manfaat dan juga tentunya apabila ada pertanyaan atau pernyataan gitu ya terkait dengan materi yang kita bahas malam hari ini yaitu Paradox of Candy, betul ya Ustaz Solicen ya? Atau yang disebut dengan bungkus permen gitu ya. Nah, oleh karena itu, bunda-bunda semuanya, boleh nih sambil kenalan dulu kali ya Ustaz Solicen ya, karena kan nih ada dari 2 korwil nih ya. Boleh sambil dituliskan di kolom chat nih teman-teman ya, namanya dan domisilinya di mana. Mana tahu ternyata dari teman Citra Raya ada kampung halamannya gitu kan ya. Jadi nanti bisa saling berkunjung, nambah silaturahim rahmi gitu ya supaya jadi tambah keluarga nih antara Tangerang dan Lampung gitu ya. Dan nanti insya Allah terkait dengan Paradox of Candy eh, dari Solicen dan saya nanti juga akan membersamai teman-teman dan kalau ada pertanyaan boleh langsung tuliskan di kolom chatnya atau mau raise hand juga boleh gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan sampai 1,5 jam ke depan kita bisa memenuhi ya eh, materi kita terkait dengan Paradox of Candy gitu ya, teman-teman semuanya ya. Baik, ini sudah ada beberapa nih yang eh, kan ya salamnya di kolom chat perkenalannya ada Bunda Indi, ini juga CTMR Lampung nih yang keren ya. Ada Bunda Heni, salam kenal dari Heni Bandar Lampung, salam kenal salam kenal Bunda Heni ya. Ada di sini ada Bunda Erni ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam dari Tangerang gitu ya teman-teman ya. Baik, silakan nanti teman-teman yang lain juga boleh ya discuss saja di kolom chatnya perkenalannya. Oke, kalau gitu teman-teman semuanya, lama-lama, maka kita akan mulai ya sesi pembinaan alumni training hybrid Magnet Rezeki untuk Korwil Lampung dan juga Korwil Banten. Dan di sini saya persilahkan terlebih dahulu nih Ustaz Solicen
untuk memulainya terlebih dahulu. Silakan Ustaz. Masya Allah. Terima kasih Mbak Anggi. Suara saya terdengar ya? Aman, Ustaz suaranya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah wahdah. Salatu wassalamu ala mala nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bareng-bareng kita Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasyi'an. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alamin, bersyukur sekali hari ini kita bisa bersama-sama kembali belajar, jumpa silaturahim di eh, layar laptop maupun handphone masing-masing ya. Alhamdulillah ini adalah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan untuk kita semua, di mana dalam keadaan apapun kita menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Hari ini Allah berikan nikmat berupa Zoom meeting, ya itu adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih semuanya. Salam kenal. Saya Solicen dari Koir Lampung bersama Mbak Anggi Pradita, seorang coaching juga STMR, seorang coach ya, saya STMR rezeki dari Tangerang ya Mbak Anggi ya. Ya, Oke, betul. dari Korul Banten Anggi. Dan kami sengaja nih berinisiasi untuk kolaborasi gitu, belajar bareng-bareng supaya ada energi yang lebih gitu ya. Teman baru yang mungkin baru kita kenal itu ada semacam energi yang beda gitu. Apalagi ini lintas wilayah gitu ya. Insya Allah. Dulu kita pernah juga Zoom dengan baru, pernah juga dengan call-wheel yang lainnya juga gitu, sengaja untuk menambah energi kita. Nah, Bismillah, Insya Allah malam hari ini kita mengawali lagi pembinaan. Mbak Anggi duluan nih kemarin. Mbak Anggi sama Pak Farid duluan nih pembinaan. Nah, kita malah baru nih pembinaannya. Sudah beberapa bulan ini jarang nih pembinaan. Maka malam ini kita agendakan lagi untuk pembinaan dengan mengundang Mbak Anggi dan teman-teman dari Tangerang, Insya Allah. Baik, Bapak Ibu, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa, Ya. dahsyat. Baik, semangat semuanya ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu yang udah hadir nih. Saya lihat nih ada Ibu Indi, Masya Allah, Stever Ajaib dari Lampung, tepatnya di kanan ya. Insya Allah dia akan ini training di sana. Terima kasih Bu Indi sudah bergabung. Lalu ada Bu Anita, ada Bu Tati, ya ada Bu Ning Fania nih dari Bandar Jaya, Bu Ning ya, di Lampung Tengah, Bu Ristiah, lalu Pak Ruslan Burhan, ada Pak Febri Arisandi dari Pringsewu, Insya Allah. Juga ada Pak Rahmat Hidayat dari Lampung Selatan, Bu Erni Herda dari Tangerang tadi, Pak Bayu dari Metro, Bu Rini, ada Bu Julina Tanakai, STMR Lampung juga nih, Masya Allah. Bu Fatmawati juga dari Bandar Lampung, Bu Heni Bandar Lampung, Bu Ervi Uditan dari Simpang Bukit Kemuning ya. Lalu ada Bu Nur Hidayah dari Kalianda, ada Coach Yeni Ernani dari Bandar Lampung, dia adalah STMR Lampung juga yang dahsyat, sudah ngisi di mana-mana. Terakhir kemarin saya lihat ngisi di anak-anak sekolah luar biasa, Masya Allah, ketemu anak luar biasa nih energi beliau. Nanti mungkin bisa ikut kontribusi Insya Allah. Ada Bu Suryani Heniamati juga dari Lampung, STMR kanan, ada Mbak Via ini dari Pringsewu, Insya Allah. Dan sahabat-sahabat yang lainnya, Insya Allah nanti akan menyusul yang lainnya. Saya undang juga dari Palembang karena saya ada di grup sana, alumni TEM Palembang. Dan saya lihat kok belum ada pembinaan gitu, saya undang agar bisa bergabung juga di Zoom malam hari ini. Mungkin ada yang perlu sekali energi-energi baru gitu ya dari kita semua. Oke, saya mengawali pembinaan hari ini, ngobrol santai kita. Bismillah. Saya ingin mereview teman-teman semuanya tentang ilmu rezeki yang udah kita pelajari. Dan dalam flyer saya tuliskan menjadi ajaib, manusia ajaib dengan ilmu magnet rezeki. Nah, ini sekarang sudah saya jadikan nama gitu ya, nama kegiatan kami. Kami kajian itu sudah saya branding kajian kita itu kajian menjadi manusia ajaib. Nah, kenapa sih? Karena memang sebenarnya teman-teman semuanya ikut MR tuh salah satu tujuannya adalah ingin jadi manusia ajaib, bener nggak? Ada nggak di sini yang tujuan belajar MR itu
ingin jadi manusia ajaib. Saya rasa teman-teman kebanyakan masuk MR itu pengen ajaib, pengen berubah. Berubahnya apa lebih baik? Lebih baik pengen mudah, pengen bermacam-macam lah yang disimpulkan pengen ajaib lah gitu. Maka Pak Nas akhirnya membrandingnya di awal-awal pertemuan MR itu selalu kisah-kisah keajaiban gitu ya. Karena manusia hadir ini pengen ajaib, akhirnya dikenalkan tentang testimoni keajaiban semuanya, baru masuk jurus-jurusnya. Nah, teman-teman semuanya, karena teman-teman semuanya ingin jadi manusia ajaib, saya juga menjadi ajaib, maka yuk gunakan ilmu magnet rezeki. Ya, karena dengan ilmu rezeki lah kita bisa salah satunya yang Allah titipkan untuk kita bisa berubah menjadi manusia ajaib. Saya merasakan bagaimana ajaib dengan ilmu rezeki. Mbak Anggi sudah, Bu Indi, Bu Heni, Bu Yeni, semua teman STMR, Bu Julina, itu sudah merasakan semua bagaimana menjadi ajaib dengan ilmu magnet rezeki. Akhirnya kami sekali lagi dalam kegiatan kajian kami offline maupun online gitu, tema kita besarnya adalah menjadi manusia ajaib. Oke, teman-teman semuanya, ternyata menjadi manusia itu mudah kok. Mudah dan ada ilmunya gitu ya. Dan Allah sudah titipkan, hadirkan Pak Nasrullah untuk kita semua, itu titipkan banyak jurus. Yang udah kita pelajari di kelas THMR adalah 10 jurus. Oke, kita review lagi ya. Yang pertama apa? Pertama adalah landasan magnet rezeki. Pak Anas sudah sampaikan bahwa ilmu magnet rezeki itu ada landasannya, ada dasarnya. Di mana? Di Al-Quran. Di mana lagi? Di beberapa hadis. Di teks di ajaran agama kita diajarkan tentang dalil-dalil yang merujuk pada magnet rezeki. Pak Anas sudah kupas habis tuh di sana ya. Lalu akhirnya karena ada landasannya, kita udah semangat nih. Oh yes, ini berarti ilmu Islam nih. Ilmu kita banget nih. Ilmu kita banget yang kita pelajari gitu ya. Nah, lalu setelah itu Pak Anas kisahkan singkat tentang keajaiban-keajaiban orang lain, lalu keajaiban diri sendiri gitu ya. Baru kita masuk jurus-jurusnya. Nah, yang pertama kemana apa? Perisai rezeki. Oke, perisai rezeki gimana? Kita semua buka perisainya. Oke, kita udah belajar semua kemarin buka perisainya. Nah, perisai rezeki ini teman-teman semuanya. Saya tadi baru denger taklim ya di masjid setelah Isya. Di taklim itu singkatnya begini. Belum cari nih dalilnya, apa hadisnya, tapi singkatnya begini. Sesungguhnya eh, perbuatan-perbuatanmu, maksiatmu, dosamu, itu membuat engkau tidak ingat lagi dengan ilmu. Nah, ilmu nggak ingat lagi, hafalan nggak mudah. Lalu sampai-sampai panen itu, masa panen-panen itu yang tadi udah bagus karena maksiat dilakukan, akhirnya panennya nggak jadi, gagal panen. Gitu. Ini ceritakan hadis itu Mas'ud, nanti saya coba cari browsing hadisnya, menceritakan seperti itu. Oh, ya Allah, ini berarti perisai rezeki. Gitu. Perisai rezeki dampaknya luas banget. Tidak hanya perisai rezeki itu berdampak pada rezeki kita secara apa namanya harta benda gitu ya, tidak. Tapi semua pemberian Allah yang disebut rezeki itu terpengaruh oleh namanya dosa. Ilmu hafalan kita, ingatan kita ini tentang ilmu MR tiba-tiba nggak mudah lagi karena dosa-dosa sudah mulai banyak tuh datang lagi. Akhirnya dulu udah paham tentang LOP, udah paham ini itu, nggak paham lagi gitu. Akhirnya perlu ngulang lagi, ngulang lagi. Nah, karena memang manusia itu potensinya berdosa gitu ya. Maka sekali lagi untuk kita jadi manusia ajaib pertama adalah buka perisainya, perbanyak istighfar, minta ampun, salat taubat dan seterusnya. Karena manusia adalah pendosa, setiap saat selalu ada celah dosa itu, maka Panas ajarkan untuk kita membuka perisai dengan satu dosa, satu salat taubat. Sudah praktek semua belum nih teman-teman? Siapa yang udah praktek coba? Pengen berdua mendapat keajaiban bukan mati, alhamdulillah sudah ajaib. Siapa yang sudah mana nih orangnya? Udah praktek ya? Sudah praktek, tobat ya. Oke, saya mau nanya nih, kira-kira sudah bisa istiqomah belum? Satu hari itu minimalnya satu surat tobat gitu. Udah ada yang di istiqomah belum nih? Coba saya mau tanya nih. Alhamdulillah udah Ustaz. Di belakang, katanya. Boleh di chat, boleh. Saya gitu chat ya. Yang sudah mulai istiqomah nih.
Istiqomah minimal satu hari itu 1 kali 1 obat lah itu minimal. Coba siapa yang lihat nih? Coba ayo saya melihat. Oke, saya alhamdulillah Israhaini, masya Allah, terima kasih. Saya sudah, masya Allah. Mas Febri, insya Allah saya sudah, alhamdulillah, masya Allah ya. Ini bukan untuk ujub-ujuban ya, untuk nunjukin saya udah bukan. Tapi kami ingin memantau sebagai pembinaan, ya ngecek nih, sudah layak jadi ajaib belum sih, gitu kan? Saya pengen Pak, tapi belum praktek suatu obat, gitu. Gimana mau ajaib, gitu kan? Ya, kayak kita ingin memantau karena kita bina, kita mantau bukan untuk ujub-ujuban, pameran, tapi untuk cek bener nggak teman-teman ini layak ajaib gitu. Oke, 1 lolos, sudah buka perisai rezeki ya. Yang pertama nih, yang kedua. Yang kedua kita belajar kemana Pak? LOP, Law of Rejection. Apa itu? Bahwa pikiran kita harus dipancarkan yang baik-baik saja. Oke, sama nanya nih, siapa di sini yang pikirannya masih nggak baik? Ada yang pikirannya masih, aduh susah, aduh nggak mudah nih, aduh ini lagi terus gitu. Pikirannya masih nggak bagus lah gitu. Masih ada nggak kira-kira di sini ya? Coba saya cek juga nih. Jangan-jangan saya gitu, jangan-jangan ya. Kalau sudah nggak ada nih, pikirnya udah bisa jaga baik terus, insya Allah Anda layak ajaib. Ya, oke. Kedua LOP. Yang ketiga disiplin kata. Nah, tadi pikiran, lalu kata-kata nih. Kata-kata seperti apa nih teman-teman semuanya nih? Sudahkah kata-kata terjaga? Sudahkah kita berhati-hati dari dosa lisan kita? Sudahkah? Kalau sudah, yes, Anda layak ajaib. Ya. Tapi kalau belum, ya lakukan gitu ya. Lakukan dari sekarang nih ya. Dari sekarang lakukan. Nah, saya tadi ngobrol-ngobrol sama istri saya. Singkat aja nih. Iya, habis sekarang berubah. Saya bilang berkat Umi. Kok berkat Umi? Berkat Allah dong. Ya, berkat Allah wasilah Umi. Terus, kok bisa begitu? Ya semuanya diawali dari pembicaraan. Dari apa? Kata-kata. Sebelum kata-kata, semula diawali dari pikiran. Pikiran dulu nih. Suatu saat, saya pernah berpikir kan begini. Pernikahan saya itu usia 32 tahun. Di umur 30-an itu baru mulai gelisah nih. Mau berjodoh lah gitu. Mau fokus lah nyari jodoh gitu ya. Nah, ketika saya udah mulai fokus mikir sini, fokus nyari jodoh, fokus ke jodoh. Kuliah sudah, ada kerjaan di waktu itu sudah ada juga, udah siap fokus ke jodoh. Ada di pikiran tuh jodoh, ya. Lalu saya aktif rutin gitu. Suatu saat saya ngajar privat gitu, privat apa namanya anak ngaji privat gitu. Nah di situ tiba-tiba ada orang tua dari si murid yang privat ini ngomong. Nih awalnya apa pikiran ya, awal pikiran saya pikiran, terus ngomong tuh. Nyambung ke orang tua tuh ngomong, mau nggak saya jodohkan dan ponakan saya gitu. Mau dong, siapa tahu jodoh gitu kan. Nah, omongan beliau nih, saya jodoh, kok dia nyambung jodoh. Lalu dari omongan saya ngomong nih, mau dong, siapa tahu jodoh. Gitu. Nah, dari pikiran naik ke lisan. Setelah ke lisan, Allah wujudkan. Insya Allah ya. Ini semuanya begitu prosesnya. Bahkan digali-gali lagi, teman-teman gali-gali, pikiran apa, lalu terucap apa, sudah terwujud atau belum gitu ya. Kita gali-gali, pasti kita semua ini manusia ajaib loh ya, teman-teman di Tangerang, di Lampung, di Palembang yang hadir hari ini semuanya manusia ajaib. Faktanya apa? Setiap hari kita penuh keajaiban. Dan kalau kita terisi ke belakang yang lalu, kita ini udah ajaib semua, pernah mengalami A, B, C, D, E yang di luar nalar kita, yang di luar akal sehat kita gitu ya. Dan itu keajaiban dari Allah. Nah, oke, dari pikiran lalu ke lisan. Maka saya punya ya kata-kata ajaib lah ya. Apa kata-kata ajaib saya yang saya untuk khusus LOP dan disiplin kata? Oke, boleh ditulis ya nanti di kolom. Katakan, pikirkan dan katakan. Boleh tulis di kolom komentar. Semuanya salin ya. Pikirkan dan katakan hanya kebaikan apa yang ingin hadir dalam kehidupan Anda. Oke, tulis di kolom komentar semuanya. Pikirkan dan katakan hanya keajaiban apa yang ingin hadir dalam kehidupan Anda. Oke, kata keajaiban boleh diganti kebaikan, boleh juga. Pikirkan
dan katakan hanya kebaikan apa yang ingin hadir dalam kehidupan Anda. Saya tunggu mana chatnya nih. Ayo di chat rame-rame. Semuanya saya minta nulis ya. Karena ini adalah bagian dari LOP ya. Dari LOP. Bukan gitu. Ini nulis amanah ribawi. Tulis kalimat saya tadi. Kalimat saya nah ini terus nih. Pikirkan dan katakan hanya keajaiban apa yang ingin hadir dalam kehidupan Anda. Yes, terus semuanya tulis. Supaya terpatri ya. Terpatri bukan saya pengen nulis amanah, bukan itu ya. Tapi kalimat ini tolong dipatrikan di alam bawah sadar kita bahwa yang boleh ada di pikiran dan di lisan kita hanya kebaikan yang ingin hadir di kehidupan kita. Itu saja. Nggak boleh satupun pikiran di sini yang muncul itu yang bukan keajaiban gitu. Bukan kebaikan, nggak boleh. Di lisan ini satu kata pun yang itu bukan mencerminkan kebaikan kita inginkan, nggak boleh. Nggak boleh. Pokoknya hanya itu pilihannya. Ya. Pikirkan dan katakan hanya keajaiban apa yang ini ada dalam kehidupan Anda. Maaf ya, dalam kehidupan Anda ya. Pikirkan dan katakan hanya kebaikan apa yang ingin hadir dalam kehidupan saya. Boleh, boleh, boleh. Sip, sip, sip. Wanita. Pikirkan dan katakan hanya, ingat ya, hanya, nggak boleh yang lainnya. Kebaikan apa yang ingin hadir dalam kehidupan saya. Yes, maka hari ini sekalian saya, keluarga saya, insya Allah, bismillah, yang ada di sini hanya yang ingin hadir saja. Saya ingin anak saya rajin, ya sini mikirnya rajin, rajin, rajin. Saya pengen anak saya nurut, 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 nurut. Ngomongnya aja gitu, nurut, nurut, nurut. Saya pengen kehidupan ini mudah, ya mudah, 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 mudah gitu. Saya ingin, ya ingin itulah, yang ingin itulah yang dipikirkan dan dikatakan. Jangan sekali-kali teman-teman semuanya, pengennya A, mikirnya apa, gitu ya. Pengennya A, ngomongnya apa, gitu ya. Pengennya lunas amanah, tapi ketika ada BLT, aduh saya nggak dapat BLT, Kak, kurang gimana sih ini Pak RT, Pak Kades, gitu ya. Pak Kades ini gimana sih, masa saya nggak dikasih BLT, gimana ini, kasih bantuan. Dia pengen lunas amanah tuh, tapi jiwanya jiwa yang nggak kaya gitu ya, jiwa yang selalu ngebutuhkan apa namanya tuh bantuan pemerintah dan sebagainya gitu ya. Ini nggak positif lah ini gitu ya. Positif dong gitu ya. Lebih baik lagi. Sekali lagi ya. Oke, terima kasih semuanya sudah respon di sini positif 13 orang. Pikirkan dan katakan hanya kebaikan dan keajaiban apa yang ingin ada dalam kehidupan saya. Yes. Wah, ini Bu Mistin. CS Bu Mistin, Bu Heni, Bu Indi. Keren banget nih 3 bersaudara nih Mbak Anggi. Bu Mistin, Bu Indi, Bu Suryani Heniwati itu 3 bersaudara. Keren banget. Oh gitu. Beliau di keluarga ajaib. Jangan Iya tuh bongkar kakak adik. rahasia. Rahasia perusahaan. Enggak ini kan banyak rezeki. Ini bukan rahasia ya. Ini contoh. Contoh loh kalau mau ajaib itu begitu. Mbaknya CTMR, adiknya STMR, CTMR lagi, nanti anaknya, cucunya, semuanya. Insya Allah jadi bisa ajaib semuanya nih. Ya, oke. Perusahaan rezeki, LOP, disiplin kata. Lalu kita bicara apa lagi kemarin? Garis kebenaran. Yes, turunkan garis kebenaran. Dah, pokoknya kalau ada apa-apa, udah saya yang salah. Gitu aja udah. Ya, selesai itu. Ya, kemarin kita apa namanya ada persoalan dikit nih di rumah. Ini bagian dari POC juga nih, POC ketika ada sesuatu yang nggak nyaman tuh di rumah ya. Kita kehilangan sesuatu gitu teman-teman ya. Ada sesuatu yang berpindah tangan gitu ya. Dipindah, mungkin lagi dipinjam gitu ya. Nah ini langsung, ya Allah saya yang salah. Ya saya salah, saya kurang hati-hati, kurang waspada gitu. Lalu akhirnya saya keren juga, oh keren juga. Lalu ada kata-kata alhamdulillah juga. Kita praktek lah ilmu ini nanti ya. Oke, turunkan garis kebenaran. Nggak boleh lagi kita ngerasa paling A, paling B, paling C, nggak boleh. Yang ada hanyalah kita yang salah. Allah yang maha benar. Oke lanjut, kita kemarin sudah belajar juga Garbutala. Nah, ya Garbutala ini siapa teman-teman yang sudah praktek lagi Garbutala setelah dari THMR? Atau jangan-jangan Garbutala THMR itu nggak lagi gitu ya? Nah, ini gimana nih prakteknya ya?
Ya maksudnya gini mas saya. Garpu talanya perusahaan yang lain ya, bukan perusahaan yang di THMR. Yang THMR jelas garpu talanya itu. Tapi ketika ada persoalan lagi yang lain di rumah, sudahkah Anda lakukan garpu tala ini? Saya ingat saat panas isi eh, sampai Ramadan di Palembang. Ya bahkan di semua daerah waktu itu tahun 2024 ini ya kemarin. Beliau berkata begini, eh satu dosa, satu obat. Lalu pas garpu tala, beliau berkata begini, plester semua persoalanmu dengan ayat Al-Quran. Yes, plester semua persoalanmu dengan ayat Al-Quran. Kemarin di THMR ada berapa persoalan tuh? Mungkin 2, 3 plester. Ini ayat kalputalanya, ini ayat kalputalanya, ini ayat kalputalanya. Di plester tuh. Semuanya ada plesternya masing-masing tuh, ya. Lalu sampai rumah ada persoalan lagi, garputala lagi, plester lagi dalam Al-Quran. Udah gitu aja. Sudah buka perisai rezeki, pikirannya bagus, ngomongnya bagus, yang diinginin aja, turunkan kebenaran, lalu garputala, plester semua persoalan dengan Al-Quran, baik persoalan hajat maupun persoalan yang lainnya, ya itu cukup dengan garputala aja. Nah, ketika sudah lalu nggak mudah, boleh silakan chat Banggi, ya. Chat saya, chat Bu Yeni, Bu Indi, Bu Heni, Bu dibantu dong, saya garputala nih persoalan saya ini. Nah, itulah bagian dari pembinaan ya. Kalau nggak ada yang chat, ya kita gimana mau mantoknya gitu ya. Nggak mungkin saja bisa satu kan gitu kan. Nah, kita ada di Zoom ini, di grup, lalu silakan nanti Japri chat untuk nanyakan tentang Garputala gitu ya. Itu ya nanti boleh nanti di sini kalau ada waktu nanti kita sharing juga. Oke, setelah itu kita baru belajar merawat terumbu karang. Oke, merawat terumbu karang ya. Oke, merawat terumbu karang itu ya bagian dari hal yang fardu nih ya, yang penting banget nih. Nah, ternyata banyak sekali nih wadah-wadah rezeki kita yang sudah nggak bagus ya. Mulai dari keluarga, pasangan kanan kiri, depan kita mungkin ada orang tua, belakang-belakang kita, semuanya ada anak-anak kita, semuanya kita. Nah, itu semua masih terjaga belum nih? Masih terjaga enggak nih eh, kebaikan hubungannya, silaturahminya? Sudah diperbaiki belum nih? Kalau belum, yuk mulai dari sekarang praktekkan untuk merawat terumbu karang ya. Karena wadah rezeki kita ada di sana. Teman-teman semuanya pastikan kita ya berbuat baik lah, selalu berbuat baik dengan orang lain. Kenal, nggak kenal, minimal dengan apa? Mendoakan mereka. Nah, saya praktek terus nih setiap hari ya. Selasa pagi saya ajak teman-teman yang ada di Zoom pagi, jika pagi itu untuk mendoakan orang lain ya. Lalu saya ajak juga untuk membuka rezeki masing-masing. Jadi pas istighfar itu akhirnya ya Allah ampuni dosa-dosaku yang ini. Sebut dosanya gitu. Satu dosa 10 istighfar. Ya Allah ampuni dosaku yang ini. Sebut dosanya lagi. Lalu 10 istighfar lagi. Nah setelah itu di penghujungnya kita sekali kita kickback mendoakan orang lain. Mendoakan orang lain ada dua cara. Cara pertama saat kita duduk berdoa ingat nama-namanya. Ya duduk begini doa habis sholat doa ya Allah muliakan bagian sebut namanya. Dia sebut namanya karena kita mengingat nama bukan ketemu orang ya nama atau wajah orang lain. Ingat-ingat wajahnya namanya lalu doakan ya Allah muliakan bagian dia. Satu. Yang kedua, saat kita berpapasan langsung dengan orang, ya sedang antar sekolah, sedang mau kerja, mau kemana aja, ketemu orang lain, maka ya Allah muliakan bagian dia ya Allah. Kalau kalau kita pengen umroh, saya dulu nih praktek nih, saya pengen umroh nih, ya Allah muliakan bagian dia ya Allah, umrohkan dengan caramu yang ajaib. Gitu. Ketemu orang lagi, ya Allah muliakan bagian dia ya Allah, umrohkan dengan caramu yang ajaib ya Allah. Gitu. Terus berkali-kali, akhirnya Masya Allah, Allah berikan hadiah umroh. Jadi mendoakan orang lain tuh. Ini testimoni saya nih, mendoakan orang lain, dia hadiah umroh gitu ya. Karena doanya ya saya gitu doanya ingin ya Allah muliakan bagian dia ya Allah asal lihatnya ada tukang gorengan ya Allah muliakan bagian dia ya Allah lancarkan dagangannya ya Allah berkahi rezekinya ya Allah saya banyak doanya nih sambil naik motor pelan-pelan tuh berkahi rezekinya ya Allah lalu penuhi rezekinya ya Allah
Lalu di terakhir, umrohkan dia dengan caramu ya Allah. Gitu. Berkali-kali, berhari-hari, berbulan-bulan. Sampai, Masya Allah, ujuk-ujuk ditelepon sama temen. Ustaz, antum udah umroh belum? Belum. Antum punya duit nggak? Berapa punyanya lah? Nanti selebihnya saya yang bayarin. Saya diem aja. Karena nggak punya duit gitu kan. Saya diem aja. Nggak punya duit. Terus tiba-tiba telepon lagi. Yaudah deh. Pokoknya antum nggak usah bikin biaya. Antum cukup siapkan ongkos PP Jakarta Lampung. Masya Allah, saya nanya, Ustadz, kenapa Ustadz sampai begini gitu? Sampai Satu seperti tahun ini. tapi sebenarnya ada tahun lalu. Saya terkenang saat waktu itu antum bantu saya merintis pondok di Lampung gitu. Saya kok tiba-tiba ingat antum gitu. Lalu ini sedih saya nih, sampai nangis nih kata dia. Saya ingat antum. Apa yang bisa belum saya balas? Karena saya bisa balas dengan ini gitu. Masya Allah. Dan apa hikmah yang dapat dari kejadian ini? Jangan pernah remehkan amal kebaikan kita. Saya nggak pernah sangka tuh. Saya nganterin, nemenin dia ke pondok gitu, saya support, itu jadi jalan umroh saya nggak nyangka gitu ya, bukan yang lain gitu ya, itu jalan-jalan umroh saya gitu. Akhirnya Masya Allah, ya Allah, berarti sekarang udah fokus berbuat baik aja, jangan pernah kecilkan perbuatan baik kita, walaupun sekedar membantu orang, nganterin orang, nemenin orang, udah itu kebaikan, lakuin aja, nanti Allah akan beri pahala yang setimpal Masya Allah. Dan ini faktanya gitu. Dan akhirnya biar saya nggak gratisan, baik Ustaz, saya gitu, kalau gitu saya ajak ibu saya ya. Oh boleh boleh, silakan. Nah biar biar nggak gratisan ini. Akhirnya ibu saya bayar bareng-bareng, dikotong, lalu nemenin ibu, saya umur bersama ibu. Dan ajaibnya ini masih terumbu karang ya, terumbu karang. Ajaibnya niat umroh saya pertama adalah memuliakan, membagikan ibu saya. Saya dampingi, kursi roda, saya dampingi sana sini. Saya fokus ke ibu saya. Maka teman-teman udah pagi-pagi jam 3 pagi udah selfie saya di depan Ka'bah. Wah, saya di depan dekat Ka'bahnya, di dekat Hajar Aswad gitu. Saya di depan ibu saya masih mandiin, masih nyebokin, masih gantiin pampers, masih ini, masih itu gitu. Ya silakan teman-teman di sana. Bagi saya Ka'bah saya adalah ibu saya gitu. Saya benerin semua selesai beres jam 4 baru meluncur ke pelataran Ka'bah. Akhirnya dapat sholatnya di lantai 2. Tapi ibu saya senang, happy, bahagia. Dan saya dapat kesimpulan ibu saya senang ketika perjalanan mau pulang ya. Mau pulang, perjalanan pulang, tiba-tiba di mobil ngomong gini. Di bus tuh ngomong gini. Rasa-rasanya pengen nggak pulang ya gitu. Ih, betah dong mak gitu. Nambah lagi dong seminggu gitu. Ya biar lagi dong bah kata tour leadernya gitu ya. Artinya apa? Ada rasa kepuasan gitu ya. Kepuasan ibu. Begitu pulang saya tanya lagi. Pulang sampai rumah, saya mau pulang ke rumah saya pamitan mak, mohon maaf ya, nggak bisa servis semaksimal mungkin, ini kemampuan saya. Udah cukup, udah cukup, udah cukup. Nah, Masya Allah, lantaran itu akhirnya dapat hadiah umroh lagi di IMT ketiga kemarin. Mbak Anggi jadi saksinya ya. Milad MR ketiga dapat hadiah umroh lagi. Akhirnya inilah umroh saya sendirian gitu ya. Tadinya saya mau saya dengan istri saya. Istri saya tapi karena ini hadiah, nanti nggak ada yang kenal, gimana ini? Ya udahlah, akhirnya saya berangkat sendiri. Itu adalah bagian dari umroh saya yang sendiri gitu ya. Yang pertama fokus untuk orang tua, yang kedua sendiri Allah gantikan insya Allah. Ini dia bagian dari merawat terumbu karang teman-teman. Oke, lalu kita berangkat sholat taubat. Nah, saya cek sekali lagi nih di chat. Siapa yang sudah sholat taubat untuk Triangle Miracle-nya? Boleh tulis ini, saya sudah gitu ya. Sekali lagi bukan untuk ujub-ujuban ya, untuk pameran, tapi untuk cek apakah Anda sudah layak ajaib gitu. Kalau Anda sudah lakukan ini, Anda layak ajaib gitu ya. Terus kenapa kok belum ajaib? Nah, ini nanti kita bahas nih. Satu jurus yang dahsyat oleh Mbak Agil insya Allah ya. Oke, baik. Oke, alhamdulillah sudah. Masya Allah. Sudah salat taubat untuk Triangle Miracle ya. Baik ya. Orang tua, mertua,
bibi, paman, itu bagian dari triangle miracle dari orang tua kita. Lalu pasangan kanan kiri, lalu saudara kanan kiri, lalu siapa lagi? Rekan-rekan kerja kanan kiri ya. Itu adalah triangle miracle kita. Lalu di bawah adalah anak-anak kita, tim-tim kita, mitra kita, di bawah kita ya. Itu juga kita sholatkan taubat di sana. Oke, alhamdulillah kalau Anda sudah lakukan itu, yes, Anda layak ajaib. Kan kita menjadi manusia ajaib nih kan, gitu. Dengan ilmu dan rezeki. Ya, yang terakhir kita belajar kemana apa? Spiritual meter. Yes, Pak Nas ajarkan tuh keren banget ilmunya spiritual meter. Pertanyaannya adalah sudah sampai ke plus berapa kita ini gitu ya. Apakah sudah bisa istiqomah plus 5 minimal gitu. Plus 6 syukur-syukur atau sudah bisa belum? Apakah masih naik turun nih? Kadang-kadang minus, kadang-kadang ini gitu. Apa bisa stabil? Nah, ini perlu jagain nih teman-teman semua. Jagain. Ya kita nggak mudah emang. Saya ketemu istri, ketemu anak, tetangga, rekan kerja, ketemu jamaah di masjid, ketemu bermacam-macam orang. Kadang-kadang tiba-tiba membuat suasana kita nggak mudah gitu kan. Akhirnya tadinya mau plus main lagi gitu ya. Nah ini harus dikontrol bener-bener nih. Ya, jaga terus supaya kita tetap plus 5 minimal, syukur-syukurnya bisa plus 6. Apa itu? Pengabdian. Mendoakan orang lain bagian dari plus 6. Peduli dengan orang lain ya. Terus apalagi berbagi itu bagian dari plus 6 ya. Lalu banyak plus 6 yang kita lakukan. Menjaga terumbu karang itu adalah bagian plus 6 ya. Oke, sholat taubat sudah saya lakukan Ustaz. Alhamdulillah, Bu Tati mah udah ajaib ini mah ya. Alumni keberapa beliau ini kan gitu. Oke, Bapak sekalian, itu terakhir review saya ya tentang 10 jurus yang diajarkan Pak Nasrullah. Tapi baru 7 ya, ada TR3 untuk kami yaitu Paradox of Candy, bahagia tanpa syarat serta RFF. Hari ini kita akan fokus dulu ke satu materi yang dahsyat yaitu Paradox of Candy. Untuk itu saya persilakan ke Mbak Anggi Pradita untuk memberikan materi Paradox of Candy dan saya menambahi di ujungnya. Dari saya cukup. Nanti tanya jawabnya juga mungkin silakan Mbak Anggi, setelah saya kembalikan Mbak Anggi, lalu untuk mengajar materi dan mungkin ada tanya jawab dan sebagainya. Silakan Mbak Anggi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi ikut belajar nih ya, nge-recap 7 materi, 7 jurus magnet rezeki tadi Ustaz Solicen keren banget ya. Dan saya juga Waalaikumsalam. dapat ilmu-ilmu yang barunya nih dari Ustaz Solicen ya. Dan memang kita semuanya CTMR merasakan banget ya Ustaz Solicen ya, bagaimana pada saat mempraktekkan jurus-jurus magnet rezeki, begitu banyak keajaiban yang kita dapatkan gitu. Nah inilah yang bagaimana kita sebagai CTMR ya mau ingin mengalirkan ya dan juga menularkan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, seluruh muslim-muslimah seluruh Indonesia gitu ya untuk juga sama-sama ajaib sehingga Allah banyak berikan ya keajaibannya, keberkahannya buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih Ustaz Solicen. Baik, oke. Nah, eh saya speechless nih tiba-tiba ditodong pakai si POC sama Ustaz Solicen. Bismillah ya teman-teman ya, kita santai aja dan nanti saya sharing semampu saya dan nanti juga Ustaz Solicen mungkin izin ya Ustaz silakan ditambahkan kalau ada yang kurang ya Ustaz ya. Kebetulan untungnya materi ini pernah saya bawakan di kajian-kajian di Banten juga gitu ya. Jadi kebetulan sudah ada slide-nya ya. Jadi teman-teman mudah-mudahan semakin mendapatkan pemahaman terkait dengan Paradox of Candy. Nah, tapi sebelum mulai, boleh dong nih nanti kalau Bapak Ibu teman-teman yang bisa on-kan kamera videonya gitu ya, supaya kita energinya tuh ngerasa tuh kehadirannya, hadir sepenuhnya sama-sama gitu kan ya. Dan juga saling mengingat nih ya kan wajah-wajahnya, mana tahu saya mampir ke Lampung jadi kenal, atau Bapak Ibu semuanya Ustaz Solicen mampir ke Jakarta juga kenal dengan teman-teman yang di Banten gitu ya. Bu Zulina Tanaka nih luar biasa, Bunda Hartati, Bu Ristia ya, Bu Ning. Dan tentunya ada Pak Ruslan dan Bu Erni Herda nih Masya Allah ya. Mbak Anita juga, Alhamdulillah. Baik teman-teman, izin saya share screen terlebih dahulu sebentar. Malam hari ini ya terkait dengan amanah yang disampaikan oleh Ustaz Solicen bahwa kita akan melanjutkan pembinaan alumni THMR di mana biasanya materi lanjutannya yaitu terkait dengan Paradox of Candy gitu ya teman-teman semuanya.
Nah, mungkin ada sebagian teman-teman yang sudah pernah belajar ya terkait dengan jurus Paradox of Candy. Nanti juga silakan sharing teman-teman di kolom chatnya ya. Oke, kita mulai nih terlebih dahulu. Teman-teman semuanya nih, kita semua pasti punya persoalan, betul ya? Nah, dan seringkali kita merasa bahwa persoalan yang kita hadapi itu kenapa sih ya Allah begitu besar gitu kan ya? Kenapa, begitu tidak mudah untuk kita hadapi ya kan? Misalnya ada ujian, cobaan yang kita ngerasa kok kita sendiri yang paling diuji nih sama Allah gitu ya. Begitu tidak ringan dan juga kadang bahkan datang silih berganti teman-teman. Kayaknya tuh ujian tuh nggak habis-habisnya, datang satu tunggu 1000 ya, atau sudah jatuh ke tingkat tangga gitu ya. Udahlah duitnya pas-pasan, tiba-tiba motornya bannya gempes ya kan, nggak bisa kerja ya kan, belum lagi tiba-tiba pulang anak sekolah minta ada, apa namanya, tagihan atau bayaran untuk area wisata gitu ya, dan lain sebagainya yang kayaknya kok ujian-ujian itu kok nggak ada habisnya ya teman-teman semuanya. Nah, inilah teman-teman, kita semua seringkali berpikirnya adalah, "Ya Allah, kenapa sih aku diuji? Kenapa sih aku diuji? Kenapa sih aku kasih bencana? Kenapa aku dikasih cobaan seperti ini? Kenapa aku ya Allah?" Gitu kan ya. Tapi teman-teman pernah nggak terpikir ya, apa sih kita muhasabah dulu nih, kita muhasabah ke dalam diri kita pada saat kita dihadapi ada suatu persoalan. Misalnya nih, katakanlah yang sederhana tiba-tiba misalnya anak, apa namanya, anak dibully di sekolah misalnya ya. Kita bertanya-tanya, "Kenapa saya yang diberikan persoalan ini sih ya Allah? Kenapa anak saya yang dibully sih ya Allah?" Gitu kan ya. Apa rahasia di balik itu gitu kan. Dan juga, kapan persoalan ini bisa berakhir nih supaya anak saya nggak dibully lagi, anak saya prestasi, anak saya bisa percaya diri di sekolah dan lain sebagainya misalnya. Atau ada juga persoalan yang cekcok rumah tangga gitu ya, yang, suami istri nggak harmonis, bawaannya, ribut mulu ya, ngomong A dikit udah langsung ribut ya, atau persoalannya ada yang membuat persoalan kecil sepele menjadi meledak tuh ya jadi besar gitu kan ya. Atau punya amanah yang nggak selesai-selesai, akhirnya harus gali lobang, tutup lobang, dikejar-kejar debt collector, dikejar-kejar yang dulu meminjamkan uangnya, dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, teman-teman, apakah pada saat kita dihadapkan persoalan-persoalan yang hadir dalam kehidupan kita, pernah nggak kita cek, apa sih manfaat dari diberikannya persoalan ini dalam kehidupan kita oleh Allah? Gitu ya teman-teman semuanya. Saya nanti nggak perlu bertanya lah ya persoalan apa teman-teman semuanya, Bapak Ibu silakan. Nanti seperti yang biasanya kita cek gitu ya, pada saat kita di perisai rezeki, kita kan cek ya apa dosa kita. Nah bisa jadi itu adalah sebab-sebab persoalan diri kita gitu kan ya. Maka pada saat ada persoalan kita cek nih, kita lagi bikin dosa-dosa apa sih, sehingga kita didatangkan persoalan seperti itu oleh Allah, gitu ya teman-teman ya. Nah, inilah bisa jadi teman-teman yang membuat kita belum ajaib. Kenapa aku sih ya Allah yang diuji? Kenapa aku minta hajat seperti ini nggak juga dikabulkan sih ya Allah? Kenapa aku nggak bisa seberuntung orang ini ya Allah? Kenapa aku nggak bisa bahagia seperti tetanggaku ya Allah? Selalu menuntut gitu ya, meminta kepada Allah seakan-akan kita yang paling menderita, kita yang paling sengsara gitu ya, bahasa ini belum GK ya, supaya paham gitu teman-teman. Kenapa yang kita paling menderita di dunia ini gitu, dibandingkan orang-orang sekeliling kita yang kayaknya happy-happy saja, hidupnya bahagia gitu, tapi kenapa justru saya kok diuji seperti ini. Nah inilah yang teman-teman, ya, sifat dasar manusia. Jadi kalau seperti itu teman-teman, ya, itu adalah hal yang masih wajar. Artinya apa? Ternyata di Al-Quran juga sudah dituliskan tuh, ya sesungguhnya manusia diciptakan berkeluh kesah lagi kikir. Memang sifatnya kita itu selalu berkeluh kesah, dikasih ujian dikit langsung mengeluh gitu kan ya. Belum lagi kikir, pada saat punya duit banyak, wah langsung lebih perhitungan gitu kan ya teman-teman ya. Kemudian apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapatkan kebaikan, ia amat kikir. Nah, oleh karena itu teman-teman, karena ini sifat dasar manusia, artinya kita semua memang pada dasarnya nih ya, seringkali menghadapi hal seperti ini. Lalu apa dong yang bisa kita lakukan gitu kan ya? Makanya kita pada saat kita sadar sebagai manusia, kita punya sifat dasar seperti ini gitu kan ya. Di mana persoalan-persoalan gitu kan ya, kita rasakan begitu berat gitu kan ya. Nah, disinilah kita belajar salah satu jurus yang membuat kita bagaimana kita sebagai umat manusia yang pasti akan selalu diuji oleh Allah gitu kan ya.
dengan berbagai persoalan, tapi kita bisa meredam sifat dasar ini, sifat berkeluh kesah ini, ya. Dan kita juga akhirnya lebih mudah untuk menyikapi setiap persoalan yang Allah berikan, gitu. Mau apa mau banget nih tahu rahasianya Bapak Ibu teman-teman semuanya? Coba tulisan dulu dong di kolom chat-nya, mau gitu ya. Siap lanjut nggak nih? Oke siap, nggak apa-apa Bunda Mistin. Oke, Bunda nih mau banget, Bunda Fatmawati mau banget ya. Bunda Fatmawati, Bunda Ari mau, Pak Solisnya mau dong, Bunda Erni mau, Bunda Kak Perbi apa Bunda Perbi atau Febri atau Kak Febri nih ya. Mau. Masya Allah ya, Alhamdulillah luar biasa. Berarti masih merespon nih meskipun ada beberapa yang masih di belakang layar ya teman-teman ya. Alhamdulillah. Nah di sini lah teman-teman ya. eh, kita sering kali teman-teman ya, kita sering sering belajar ilmu magnet rezeki. Teorinya kelihatannya mudah teman-teman ya, tapi ujiannya memang prakteknya. Itulah kenapa di sini kita di THMR, kita membina selama 6 bulan. Kenapa? Kita jaga energinya itu teman-teman. Kita jagain teman-teman supaya balik lagi ingat jurusnya. Kenapa? Karena manusia itu ya mudah mudah berkeluh kesah, mudah nggak ingat lagi tuh ya kan, mudah kalau nanti udah hidupnya berkah, mudah jadi kikir lagi gitu kan ya. Oleh karena itu di sini yang ingin kita lakukan adalah bagaimana kita memiliki pola kesuksesan yang terus-menerus gitu kan ya. Jangan hanya sukses sekali terus tiba-tiba enggak lagi gitu kan ya. Makanya kita bina selama 6 bulan ini para sertifikat trainer magnet rezeki ya kan yang membersamai di dalam SHMR dan THMR-nya gitu kan teman-teman supaya teman-teman bisa menjaga level energi ini. Ya kalau kemarin kita belajar di spiritual meter gitu kan ya, menjaga untuk kita bisa pelan-pelan dari +1, +2, +3, +4 sampai +5 dan +6 kalau perlu. Nah, inilah yang kita dari basic dulu nih. Kenapa? Karena kita seringkali pasti akan selalu dihadapkan persoalan. Lalu bagaimana caranya supaya pada saat kita mendapatkan persoalan apapun, teman-teman, kita bisa menyikapinya dengan kepala yang jernih, dengan hati yang tenang, dan inilah teman-teman, ternyata cikal bakal kita lagi mau dapat rezeki yang berlimpah, teman-teman. Ya, nanti saya ceritakan ya, bagaimana saya mendapatkan impian-impian LOP gitu ya, bahkan bukan LOP gitu, nggak di-LOP-kan, tiba-tiba dapat rezeki yang luar biasa gitu ya, pada saat ternyata saya mendapatkan ujian persoalan dulu tuh teman-teman. Nah, kenapa seperti itu? Ternyata ada polanya. Nah, kalau teman-teman kita simak dulu nih ya, kita ingat-ingat nih. Kalau kita biasanya dulu kecil beli permen atau kita membelikan permen buat anak gitu ya, belikan permen buat cucu gitu ya. Pada saat dikasih permen, teman-teman. Oke, teman-teman, pada saat dikasih permen, teman-teman, apa yang dilakukan terlebih dahulu sebelum memakannya? Ya, yang pertama tentu kita harus membuka bungkusnya. Betul ya, teman-teman ya? Dibuka dulu bungkus permennya, ya kan? Baru kita ambil isinya. Kalau sebaliknya, saya kasih permen nih, misalnya kebetulan saya punya permen di kantong saya, lalu kebetulan saya lagi ketemu sama eh, Mbak Erni gitu kan ya. Kemudian saya kasih permen yang ada di kantong saya. Tapi tuh permen zaman saya tuh permen Sugus tuh enak banget gitu ya. Permen Sugus itu dalam keadaan sudah terbuka dan sudah ada di kantong saya seharian. Saya kasih tuh ke Mbak Erni atau saya kasih ke Bapak Ibu teman-teman semua yang ada di sini. Kira-kira Bapak Ibu teman-teman mau terima nggak permen tersebut? Enggak. Nggak mau. Kenapa nggak mau, Bunda? Udah kotor permennya. Kotor permennya ya, belum lagi nanti ada serabut-serabut apa tuh namanya benang segala macam dari kantong saya gitu ya, Bun. Jadi maunya permennya seperti apa, Bun, kasihnya? Yang masih dibungkus. Yang masih dibungkus. Oke, yang masih dibungkus. Nah, pada saat misalnya saya kasih yang baru nih akhirnya dari kantong sebelahnya. Oke, saya kasih dengan bungkusnya. Nah, setelah itu Bunda makannya seperti apa? Bungkusnya dibuang. Ya, Bungkusnya dibuang. kemudian baru dimakan. Makan permennya. Kok bungkusnya dibuang, Bun? Kan tadi nasi yang sudah langsung Ibu tinggal lep gitu loh makan, nggak perlu buka-buka bungkusnya lagi gitu loh, Bun. Kok bungkusnya malah dibuang? Kan sayang, kenapa nggak dimakan sekalian?
Gitu ya Bun ya. Jadi cenderungnya kita pasti maunya terima dengan bungkusnya, bukan tanpa bungkusnya. Betul apa betul banget? Betul banget. Oke. Tapi yang kita mau bungkusnya apa isinya? Isinya. Bungkusnya nggak mau. Mau. Enggak. Itu mah Jadi maunya utuh Nah, dengan ini. bungkus. Ya Ini Pak kan Ruslan. Ya, jadi itulah kita gitu ya. Dikasih yang gampang ya udah jadi, tinggal dilep aja ya gitu ya, masuk mulut udah dibukain gitu kan, udah kasih yang udah utuh kebuka tinggal masuk mulut nggak mau. Mintanya pakai bungkus. Udah dikasih pakai bungkus malah Bungkusnya dibuang dibuang. pula bungkusnya. Gimana sih Bun? Gitu ya. Atau nih saat terima paket, nah kan biasanya nih bener-bener sini kayaknya ratu-ratu ini bukan ratu-ratu Shopee. shopping online ya. Shopee. Shopee ya. Abang-abangnya kayaknya rasa-rasa jadi bercanda ya Bun ya. Nah biasanya kalau beli paket nih Shopee kah atau dari Tokopedia dapat kiriman paket gitu ya Bun ya. Kemudian datang tuh kurir JNE-nya atau kurirnya lah gitu kan. Nah dia kasihnya itu dalam bentuk sudah terbuka, sudah robek, sudah atau malah udah kebuka tinggal keluar langsung. Ya, kira-kira Bunda mau terima nggak? Enggak. Kenapa nggak mau? Enggak mau. Kenapa nggak mau? Udah kebuka. Tapi Udah kan kayaknya dicicip. udah cacat. Tapi kayaknya isinya aman-aman aja deh Bun, hanya nggak pakai casing tutupnya aja, udah kebuka aja. Iya sih. Jadi maunya biasanya kalau terima paket dalam keadaan seperti apa? Rapi, masih ada bungkusnya, masih utuh, masih utuh. Tapi masih utuh, ada bungkusnya. Oke ya, catat. Tadi permen maunya pakai bungkusnya utuh. Sekarang Catat. paket juga maunya pakai masih utuh dengan packing yang rapi gitu ya bunda-bunda ya. Nah, satu lagi. Kalau kita pesan GoFood nih, GoFood. Nah, ini kan juga tampang-tampang kita males masak ya. Pesan GoFood aja ya, Bun. Kita pesan GoFood gitu ya. Ternyata di dalamnya itu makanannya udah ada yang kebuka-kebuka gitu ya. Nah, itu kira-kira gimana, Bun? Kalau terima makanan yang packingnya udah kebuka-buka tuh, Bun. Nggak mau juga. Juga tapi gampang, Bun. Nggak usah pakai digunting dulu plastiknya, ya kan? Nggak usah pakai apa namanya dibuka dulu stikernya lah segala macem selotipnya gitu. Nggak makan gitu kan enak, Bun. Dibukain. Iya, takut kenapa-napa. Kenapa-napa. Terima Takut takutnya dimakan. gitu ya. Jadi tadi permen maunya pakai bungkusnya, padahal bungkusnya dibuang, terus permennya juga yang dimakan isinya doang gitu kan ya. Paket kita ngambil sebenarnya paket isinya aja, tapi pengennya terima pakai bungkus ya, padahal bungkusnya juga kita buang gitu ya Bun ya. Iya, iya, Kemudian iya. yang ketiga kita pesan order GoFood makanan, kalau ada terbuka gitu ya, yang packingannya nggak sesuai dengan yang Nggak sesuai. harusnya, kita pasti komplain kan tuh ya langsung kasih ratingnya bintang 1 gitu ya. Ini kurir driver Gojeknya apa namanya memberikan makanan tidak higienis lah atau enggak apa tidak sesuai dengan Tidak sesuai. segala macam gitu kan ya. Kenapa? Gitu ya. Padahal semuanya itu dari ketiga hal tadi tetap aja yang kita ambil manfaatnya kita kan sebenarnya isinya. Betul ya, Bun? Betul. Nah, inilah yang mau kita pelajari bunda-bunda Bapak Ibu semuanya, yaitu rezeki kita seperti permen gitu ya. Iya, Makanya iya, ini namanya makanya ini yang dinamakan Paradox of ya, Candy. betul Paradox of Candy juga dinamakan oleh Ustadz Nasrullah bahwa rezeki itu seringkali datangnya bersamaan tuh Bun. Kayak permen ya kan kita maunya ngambil isinya tapi ada bungkusnya ya kan. Tapi bungkus dan isinya kita maunya datangnya bersamaan, ya kan? Nah, Iya. kita mau datangnya bersamaan, tapi tetap yang kita ambil maunya dalamnya doang nih, gitu, ya kan? Bungkusnya kita buang. Padahal mau nggak mau, kita pasti harus menerima dalam satu kan, yaitu terima bungkusnya, lalu terima isinya. Betul ya, teman-teman. Nah, inilah yang dinamakan paradoks candy, di mana ternyata bungkusnya itu adalah apa, bunda-bunda? Masalah. Masalah. Iya, selesai kita materi malam ini ya. Sudah pada tahu ya.
Bungkusnya itu adalah masalah, adalah persoalan, Persoalan, adalah ujian-ujian. ujian yang diberikan Ya, oleh ya, ya, ya. Allah gitu kan ya, Masya teman-teman Allah. semuanya, ya. Tapi ya kan kita maunya cuman isinya, yaitu rezekinya Rezekinya doang. doang. Padahal ini kalau tadi kan kurir bawain datengin paket tuh ya, bungkus dengan isinya. Sama, ada malaikat yang khusus mengantarkan buat kita semuanya, Bun. Namanya malaikat apa? Ayo, Malaikat apa ini? ada yang Mikail, tahu? bagi rezeki ya. Siapa, Bun? Malaikat apa, Bun? Mikail. Mikail. Untung ada yang tahu. Nanti kalau nggak ada yang tahu, nanti Mikaela udah nggak mau kasih rezeki lagi. Gue udah kasih rezeki tiap hari, nggak dianggap, nggak tahu lagi. Mikail. Ya, jadi malaikat yang memberikan Mikail. itu adalah malaikat Mikail, betul sekali ya. Nah, malaikat Mikail memberikan rezeki itu ternyata satu paket ya. Satu paket yaitu ada bungkus dan ada isinya. Kenapa ada bungkus dan ada isinya? Tadi pada saat gue pengen makan permen, dikasih isinya doang nggak mau. Kenapa? Karena kotor, nggak higienis, nggak bersih, betul ya teman-teman ya. Sama begitu pula dengan malaikat Mikail. Malaikat Mikail memberikan rezeki dalam bentuk terbungkus dulu nih supaya bersih gitu kan ya, dengan bungkus yang berupa adalah kita harus membuka perisai tadi ya, membuka dosa kita, membuka persoalan kita teman-teman. Nah, pada saat kita membuka bungkus itu teman-teman ya, itu kita menerima segala persoalannya dengan lapang dada, dengan sabar, ditumbuhkan pertama teman-teman, maka kita baru bisa mendapatkan rezekinya yang murni, yang suci, yang bersih, yang Allah ridhoi buat kita. Itu teman-teman semuanya. Nah, contohnya seperti apa sih? Contohnya Bun, saya punya kejadian gitu ya. Saya pertama kali ikut camp itu tahun 2018 tuh, Ustaz Solikan. Jadi 18 kalau nggak salah ya. Nah, kita dulu kalau camp tuh 3 hari ya, Ustaz ya, Jumat, Sabtu, Minggu, betul ya, Tat ya. Nah, kebetulan saya itu, Bapak Ibu semuanya, hari Rabu kebetulan masih ada kerjaan gitu ya. Waktu itu saya lagi, kebetulan waktu itu kerjaan saya adalah bisnis konsultan untuk perusahaan Singapura. Jadi saya membersamai klien dari Singapura. Pulanglah saya malam tuh, jam setengah 11 malam. Nah, pada saat udah mau deket hampir nggak jauh lah dari rumah gitu ya, di pertigaan saya itu harusnya lurus itu hijau. Nah, tiba-tiba jadi pertigaan ada yang ke kanan dan ada yang lurus. Jalur saya adalah jalur yang lurus. Nah, karena yang ke kanan berhenti, ya kan, kalau saya aja tuh semuanya tiba-tiba dari arah sebaliknya gitu, ada mobil muter balik tuh, nggak jauh dari pertigaan itu, sehingga mau nggak mau saya ngerem mendadak, Bapak Ibu teman-teman semuanya. Tiba-tiba gitu kan ya, karena saya ngerem mendadak gitu ya, alhamdulillah saya nggak sampai tuh nabrak mobil yang terbalik di depan saya gitu. Sempat udah deket gitu ya, saya berhasil untuk mengeremnya. Tapi ya kan alamat karena saya rem mendadak gitu kan ya, akhirnya mobil saya yang dicium tuh sama motor dari belakang gitu kan ya. Tahu sendiri ya kalau motor ya, udah kejeduk gitu kan ya, kaburnya cepet banget kan ya Bun. Jadi saya nggak bisa ngejar juga ya. Untungnya saya karena mau belajar magnet rezeki gitu kan ya, ya udah tenang aja. Biasa gimana kalau kita terima keadaan seperti itu, Bapak Ibu jawabnya? Wow, keren. Wow, keren. Ya Allah, saya mau dikasih permen apa nih? Serius, saya ngomong kayak gitu tuh malam-malam. Saya mau dikasih permen apa nih gitu kan ya, sambil kan pasti deg-degan gitu kan ya teman-teman ibu-ibu semuanya ya. Ya udah saya tenangin dulu, dan mobil yang muter balik di depan saya itu adalah taksi, Bapak Ibu semuanya. Taksi jam setengah 11 malam, dan tiba-tiba taksi Bluebird ya, jendelanya diturunkan. Bayangin Bapak Ibu, setengah 11 malam. Dan yang bawa adalah seorang wanita berhijab. Setengah 11 malam masih narik Bluebird, jam setengah 11 malam seorang wanita. Wah, saya langsung terenyuh gitu ya. Yang tadinya mau marah-marahin juga kan. Kalau saya dulu tuh pengen kenal magnet rezeki, saya marah-marahin gitu ya. Gimana sih muter balik pas tikungan gitu kan ya. Pas tikungan, pas lampu merah yang apa namanya menghalangi jalur saya gitu kan ya, teman-teman. Tapi karena sudah tahu ilmu magnet rezeki gitu kan ya, saya tambah lagi. Wah, ini ibu-ibu gitu kan ya, narik taksi sampai semalam ini gitu kan ya. Akhirnya saya, ya udah Bu, silakan jalan aja, saya nggak apa, karena memang saya juga nggak nabrak, hanya ya saya yang kena tabrak gitu kan ya. Tiba-tiba Bapak Ibu semua itu Rabu ya, Rabu malam. Jumatnya saya
ikut camp Magnet Rezeki. Nah, itu Januari tuh. Udah ikut camp, wah pokoknya Bapak Ibu semua mesti rasanya ikut camp Magnet Rezeki langsung dengan Ustadz Nasrullah ya, Ustadz Solicen ya, karena dahsyat banget. Pulang dari situ, Ustadz Nasrullah bulan Februari ngetat, hanya 1 bulan. Tiba-tiba saya dapat kontak gitu ya dengan mantan bos saya yang orang Singapura lainnya gitu kan ya. Dan saya dikasih project gitu ya dari perusahaan Hong Kong. Yang mana saya selama 4 bulan itu kerjanya remote dari Jakarta juga gitu ya. Bolak-balik Lombok ya untuk project tersebut gitu ya sesekali. Plus gitu kan ya, kerja remote, gaji dolar, dan di akhir project saya harus presentasi, saya pergilah ke Hong Kong, Bapak Ibu semua, dan ke Makau, gratis. Ya, Pak. Dan itu adalah Wow, salah satu, ya, keren. dan itu adalah salah satu pada saat saya, pada saat saya pernah gitu ya, membayangkan pengen keluar negeri tuh. Jadi itu adalah salah satu LOPC juga. Saya pernah menuliskan di tahun tersebut bahwa saya pengen jalan-jalan ke negara gitu kan ya. Dan salah satunya ternyata Allah kasih dengan cara itu sehingga saya bisa pergi gratis Bapak Ibu. Masya Jadi Allah. ternyata pada saat kita di ujian yang nggak terduga, itu tuh memang belajar sabar di Tuhan bersama itu tuh nggak mudah tuh ya. Kecenderungan kita kan bawaannya marah-marah, gelisah gitu ya, sedih, nangis gitu kan teman-teman semuanya. Padahal kalau kita sabar di Tuhan pertama, Bapak Ibu, itu tuh Allah lagi mau membuka perisai-perisai dosa kita, ya. Sehingga pada saat perisai dosa kita itu terbuka, karena tadi ada masalah tadi, Bapak Ibu semuanya, rezeki ini nih datang dengan luar biasa pada kita. Amin ya Allah. Termasuk Bapak Ibu waktu saya tahun 2023 kemarin. Ya, 2023 kemarin saya diuji dengan persaudaraan ya. Jadi saya punya persahabatan gitu teman-teman. Dan di persahabatan itu kita ada konflik lah gitu ya. Ada yang persahabatan tidak nyaman, konflik, perbedaan pendapat, akhirnya terjadilah perpecahan. Gitu. Dan ada satu kejadian yang saya dimaki-maki gitu ya, dimarahin sama salah satu sahabat saya. Itu sedih banget. Kenapa? Karena kita udah deket kayak keluarga. Dan tahu kan teman-teman, saya sabar, saya minta maaf, saya bawa sholat tobat, saya minta maaf. Mungkin ada dosa saya dan saya maafkan dia melakukan itu kepada saya, Bapak Ibu teman-teman semuanya, gitu kan ya. Saya tetap doakan, muliakan dan bahagiakan beliau, Bapak Ibu semuanya. Dan kebetulan nggak lama sebelum itu saya pas punya LOP pengen ganti mobil. Masya Allah. Setelah saya berusaha sabar di situ Bapak Ibu semuanya, hanya dalam waktu 1 minggu Bapak Ibu semuanya, saya bisa ganti mobil cash langsung. Jadi Bapak Ibu semuanya, ternyata itu loh, rahasianya Allah tuh kalau mau kasih rezeki yang dahsyat gitu kan ya, tadi mau ngasih permen ya, yang kita akan terima kan isinya tuh. Tapi memang akan ada bungkusnya yang kita terima dulu nih. Nah, bungkusnya ini kita mau terima dengan lapang dada nggak? Seperti halnya kita pada saat terima permen maunya dengan bungkusnya. Pada saat kita terima paket mau dengan bungkus. Pada saat kita mau terima GoFood dengan bungkusnya. Kita terima dengan ya kayak terima paket. Gimana sih hadiah? Bapak Ibu terima dikasih hadiah permen, paket, segala macam. Alhamdulillah. Betul ya? Ya, Termasuk pada saat dikasih ujian. Alhamdulillah. alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal gitu kan ya. Alhamdulillah. Karena segala sesuatu pasti sudah merupakan skenario terbaik Allah. Nah, inilah teman-teman yang kita yuk bisa nggak nih? Kira-kira kalau dengar seperti ini, nanti kalau Allah kasih persoalan, bencana, ujian, siap praktekkan ilmu paradoksal candy-nya teman-teman semuanya? Siap, insya Allah. Siap, insya Allah, siap. Nah, Mbak Yowi, kalau saya tanya bisa, jawabnya adalah yakin bisa. Allahu Akbar. Gimana? Bisa? Yakin bisa. Yakin bisa. Allahu Akbar. Ya. Nah, itu cerita dari saya. Dan ternyata memang baik cerita-cerita seperti itu. Nah, sedikit ya, kita simak nih ada video yang kita ambil hikmahnya yuk teman-teman. Bapak Ibu semuanya ambil hikmahnya, ya kan? Apa sih yang bisa kita pelajari dari video ini? Nanti silakan sharing ya. Kita simak dulu video berikut ini. बेटा मेरी छड़ी उठा दोगे? जी माँ जी। थैंक यू।
थैंक यू बेटा, अच्छा हुआ तूने कुछ नहीं किया। मोस्ट वेलकम माँ जी। थैंक यू। कभी कुछ ना करके भी देखो। Eat 5 star, do nothing. Ya, ini salah satu video ya teman-teman. Ada yang mau sharing dulu nih teman-teman? Apa sih yang bisa kita maknai dari video ini? Silakan open mic. Silakan. Ada? Ya, nih ya. Jadi, bahwa Tuhan tidak selalu mengirimkan orang baik untuk menolong kita. Ada kalanya Allah mengirimkan orang yang menjengkelkan kita, menyebalkan kita, menyakiti kita bahkan ya, untuk menyelamatkan kita, teman-teman. Ya. Jangan-jangan itulah cara Allah untuk menyadarkan kita, mengembalikan lagi supaya kita kembali ke jalan Allah. Gitu ya. Ada kalanya kita juga kadang-kadang mengingat ya sosoknya teman-teman, bagaimana dulu pada saat saya karena bekerja dengan orang asing gitu kan ya, bisa jadi saya sudah mulai agak sedikit menjauh dari Allah dan Allah kasih cobaan yang demikian luar biasa dahsyat. Kenapa? Karena Allah ingin saya kembali lagi ke Allah. Dan bisa jadi Bapak Ibu sekarang juga hadir di sini, ya kan? Kembali apa namanya? Karena persoalan biasanya orang datang mau belajar rumah rezeki karena punya persoalan apapun itu ya Bapak Ibu semuanya. Nah, pada saat itu Allah tuh sedang lagi mau mengantarkan kita supaya kembali ke Allah. Kembali ke jalannya Allah, Bapak Ibu semuanya. Maka justru itulah yang harus kita syukuri. Kenapa? Karena justru Allah tuh lagi sayang banget sama kita. Karena Allah sayang banget sama kita, maka Allah kasih persoalan, ujian, kasih orang yang nyakitin kita mungkin, kasih kita ujian yang misalnya kita di PHK, kita di dan lain sebagainya ya, Bapak Ibu semuanya. Karena kita mau mengembalikan kita benar-benar yakinnya kembalikan lagi bagaimana kita bisa memperbaiki ibadah kita hanya untuk Allah semuanya ya. Jadi tadi video tadi kita lihat ya bagaimana seorang ibu tua tadi harap anak muda itu yang membantunya gitu kan ya, tapi anak muda cuek-cuek aja dan ternyata karena anak muda itu cuek gitu kan ya, ibu itu terselamatkan Bapak Ibu semuanya ya. Nah, kita simak lagi nih, ada video satu lagi ya, yuk kita simak. Astagfirullahaladzim. Oke. Kira-kira apa pelajaran yang bisa diambil dari video tadi, Bapak Ibu? Boleh tulis di kolom chat atau ada yang mau komen? Apa pelajaran yang kita ambil dari video kedua? Silahkan. Ada yang mau sharing? Baik ya. Jadi tadi kalau kita lihat di video kedua ini, ada seorang anak muda gitu kan ya. Dan dia lagi berdiri di pinggir pagar nih Bapak Ibu. Dan dia kenapa sih tiba-tiba dia pergi dari situ? Karena ternyata kakinya diserubungin semut. Betul ya, terselamatkan karena ada semut yang menghampiri kakinya anak muda itu gitu ya. Lalu karena takut digigit sama semut-semut itu akhirnya dia menjauh dari pagar itu dan hanya sedetik Bapak Ibu semuanya tiba-tiba ada mobil tabrak dari situ. Kebayang nggak kalau dia yang ada nginjek-nginjek semut gitu kan ya tetap di situ gitu ya malah membunuh semut-semut itu, kira-kira mungkin nanti dia yang diinjek sama mobil itu gitu kan ya. Tapi karena dia tadi ya cara Allah adalah justru semut-semut itu sebagai penanda supaya dia menjauh dari situ dan akhirnya terselamatkan hidupnya. Nah, bisa jadi misalnya kan kita sedang saya Bapak Ibu ya, ada yang terlambat naik pesawat gitu ya, ternyata keselamatan, ada yang tiba anaknya nggak bisa ikut karya wisata, ya kan nggak sehat, tiba-tiba ternyata juga terselamatkan dari kejadian tidak terduga, dan lain sebagainya. Pasti banyak kejadian-kejadian yang kalau kita muhasabah lagi gitu ya,
oh ternyata ada kejadian-kejadian yang ternyata Allah tuh sayang sama kita sehingga kita diselamatkan dari hal-hal yang membawa musibah atau membawa malapetaka buat kita atau bahkan membawa kemudaratan untuk kita gitu Bapak Ibu semuanya. Nah, jadi kalau dari sini ya kenapa sih Allah memberikan persoalan atau bungkus permen kepada kita? Jadinya apa Bapak Ibu? Kenapa Allah kasih persoalan pada kita? Karena Allah pengen kita kembali kepada Allah. Karena Allah pengen kita kembali kepada Allah. Baik, yang lain gimana? Allah sayang sama hambanya. Allah sayang sama hambanya, ya. Karena ini Allah pengen kita bersyukur dengan apapun yang Allah berikan. Ya. Masya Allah, bagus banget ya. Ya, karena tadi semua dikatakan oleh Bapak Ibu semuanya, gitu ya. Dan ini adalah salah satu cara Allah untuk menolong kita hambanya dengan memberikan kita persoalan. Salah satu tanda cintanya Allah supaya kita kembali kepadanya. Dan juga zatnya Allah yang ingin kita sadar. Jangan-jangan persoalan itu hadir karena ada faktor kesalahan dan dosa kita juga. Makanya kita diajarkan membuka perisainya gitu kan ya. Ternyata buka perisai itu adalah untuk supaya kita mendapatkan rezeki yang murni, yang suci. Sebenarnya sudah ada nih. Rezekinya bagaikan apa? Hujan yang lebat gitu kan ya. Tapi nggak jadi turun karena masih ketutup perisai kan. Perisai. Maka kalau kita mau dapat permen-permen hujan yang lebat itu, Bapak Ibu semuanya, mau nggak mau tadi pada persoalan apapun ya kan kita lagi nih kita nggak Bapak Ibu semuanya. Ya, kemudian setelah itu ya kan kita syukur apapun itu. Pada saat kita bersyukur di tumbukan pertama itulah Bapak Ibu, maka keajaiban akan terjadi. Sabar di tumbukan pertama, bersyukur di tumbukan pertama, ya kan? Dan ikhlas di tumbukan pertama, apapun itu kita terima ya Allah, saya terima ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya. Jadi magnet rezeki ini sebenarnya Bapak Ibu semuanya adalah sebuah kumpulan jurus ya yang sudah diramu sedemikian rupa oleh Ustadz Nasrullah gitu kan ya untuk kita bagaimana bersyukur dalam segala keadaan. Jadi pertama, ditumbuhkan pertama gitu kan ya. Sehingga ada lagi tuh kamus gagal atau nggak berhasil ya kan. Kamus bencana atau persoalan karena sebenarnya sejatinya semua hidup itu sudah sempurna. Bahkan ya termasuk hal-hal yang kita anggap baik atau cacat atau tidak menyenangkan dan lain sebagainya gitu ya Bapak Ibu semuanya. Nah oleh karena itu yang perlu kita sadari bahwa teman-teman kita nggak sendirian kok yang punya persoalan, semuanya pasti punya persoalan, betul apa betul banget? Ya, betul banget. Ada yang persoalannya 0 dari lahir sampai sekarang nih, aduh hidupku tenang nggak ada persoalan, ada Bapak Ibu? Gablek gitu. Ya, semuanya pasti punya persoalannya masing-masing. Ada ujian, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan pasangannya, ada yang diuji dengan ekonominya, ada yang diuji dengan pekerjaannya, rekan kerjanya, gitu kan ya Bapak Ibu. Ya kan, dan macam-macam Bapak Ibu semuanya. Kita semua pasti punya ujiannya masing-masing. Dan di sini ya kan bahkan di surat Al-Baqarah 155 disebutkan bahwa dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita sabar kepada orang-orang yang sabar. Ternyata pada saat kita diberikan persoalan, kita tuh tadi diminta untuk bersabar. Karena di setelahnya kita akan mendapatkan berita gembira berupa permen-permen yang manis setelah kita bersabar atas bungkus permen yang kita terima, Bapak Ibu semuanya. Sekarang siap terima bungkus permennya? Kalau dapat bungkus permen? Siap. Siap ya. Karena Insya tadi balik Allah siap. Siap ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau saya tuh ya lagi dapat ujian apapun itu ya kan, langsung kan kita belajar apa? Wow, keren, betul ya. Lalu saya tambahin,
Wow, keren. Mau dapat permen manis apa lagi nih ya Allah? Gitu. Gimana? Wow, keren. Bareng-bareng? Wow, keren. Keren. Wow, Mau keren. dapat permen manis apa lagi nih ya Allah? Ya. Jadi, wow kerennya tuh kita udah langsung menerima dengan bahagia karena udah lagi kayaknya udah mau ada permen manis manis yang luar biasa yang mau Allah kasih gitu. Akhirnya kita jadi, wah udah nggak sabar kan mau dikasih jajan hadiah kan biasanya kita nggak sabar ya Bapak Ibu semuanya ya. Maka akhirnya kita jadi, wow kerennya tuh yang menambah lagi ya kan rasa sabar kita dan rasa menerima kita atas persoalan yang kita hadapi ya Bapak Ibu semuanya. Nah, yang perlu kita pahami Bapak Ibu semuanya, ada yang namanya hakikat ujian. Jadi ya ujian ini ya persoalan nih Bapak Ibu ya. Ujian persoalan, bencana, apapun itu ya. Hakikat ujian tuh bisa ada dua. Ya tadi karena kita dosa-dosa masa lalu yang kita harus buka perisainya, tobatin satu-satu, ya kan? Udah berapa banyak nih di list nih Bapak Ibu perisai rezeki dosanya? Kalau Ustaz Mas bilang coba tuliskan 100 dosa kita dari lahir sampai sekarang. Udah bikin PR-nya belum gitu ya? Nanti silakan Bapak Ibu ya cek lagi dari kita lahir sampai sekarang, dari kita balik sampai sekarang, dosa-dosa apa nih masa lalu yang mungkin kita belum taubati. Atau Bapak Ibu ngerasa, oh saya udah gak ada dosa, udah semuanya udah ditobatin, udah setahun ini hijrah, udah semaksimal mungkin menjalankan sebaik mungkin menjadi muslim yang soleh gitu kan ya, menjadi pribadi yang soleh, pribadi yang magnet rezeki menjalankan semua jurusnya. Tapi kok kenapa sih belum ajaib juga ya Allah? Jangan-jangan Bapak Ibu lagi dikasih ujian naik kelas. Sabar dulu Bapak Ibu ya. Dulu Bapak Ibu sekolah SD, naik SMP ujian dulu nggak? Ujian. Ujian. Ujian kan ya. Nah, terus mau naik SMA, ujian Ujian. lagi. Ujian juga. Ujian juga ya Bapak Ibu semuanya. Nah, sama Bapak Ibu semuanya. Kita semua nih di level sekarang, ibaratnya level pedes 1 gitu kan ya. Mau naik level pedes 2, dikasih ujian dulu tuh sama Allah gitu kan ya. Untuk naik level terus. Kita pun juga gitu, kalau di pekerjaan, mau naik level grade aja nih dari staff ke supervisor, dari supervisor ke manajer, pasti ada ujiannya. Bapak Ibu yang usaha, akan ada ujiannya tuh. Kalau mau usahanya lebih dahsyat lagi, pasti akan ada ujiannya. Nah, itulah sebabnya bagaimana kita ya menerima segala ujian yang Allah berikan supaya dosa masa lalu kita dihapuskan gitu kan ya. Dan kita juga bisa menjadi naik kelas ya. Nah, inilah rahasia cintanya Allah gitu kan ya. Bahwa apabila ya kan di sini hai orang-orang yang beriman bertobatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha atau taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Robmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yang kita kejar hasil akhirnya apa sih sebenarnya Bapak Ibu dengan hidupnya kita di dunia sebagai hambanya Allah? Hasil akhirnya adalah kita supaya bisa masuk ke dalam surganya Allah, betul ya Bapak Ibu. Dan kasih sayangnya Allah adalah dan kasih sayangnya Allah adalah karena bisa jadi kita masih banyak dosa, maka kita masih diberikan waktu di dunia nih untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Dengan cara salah satunya adalah kita menerima segala bungkus permen yang Allah berikan supaya apa? Supaya dosa kita tuh satu persatu digugurkan. Dan semakin bersih gitu kan ya Bapak Ibu semuanya, maka akan semakin banyak rezeki, akan semakin banyak hadiah-hadiah permen manis yang Allah berikan ya, yang apa namanya? Untuk merasakan surga sebelum surga yang sesungguhnya di dunia. Gitu Bapak Ibu semuanya ya. Maka Amin. ini rabbal alamin ya. Maka respon kita sekarang ya kan Bapak Ibu semuanya, kalau anak dikeluarkan dari sekolah nikmat atau musibah? Siap terima bencana? Siap terima bungkus permennya? Bungkus permennya anak dikeluarkan dari sekolah, ayo. Nikmat Siap atau menerima musibah? bungkusnya. Ya, dipecat. Nah, sekarang jadi nikmat atau musibah? Nikmat dari Allah. Dari Allah. Usaha tiba-tiba bangkrut, nggak berhasil. Nikmat atau musibah? Nikmat. Ini nggak usah lah ya. Nikmat, Ini nikmat. nggak usah lah ya.
Ya, jadi intinya kita yakinnya 3 perkara Bapak Ibu semuanya, bahwa nggak ada yang lebih sayang kepada kita selain Allah, ya kan? Nggak ada yang paling mengetahui kegundahan hati kita selain Allah, dan nggak ada yang bisa memberikan solusi atas persoalan kita selain Allah. Jangan-jangan selama ini kita nyari persoalan, kita berharapnya gitu ya, lebih banyak kepada manusia, bukan kepada Allah mulu. Makanya kita akhirnya kecewa gitu ya, kecewa gitu kan ya Bapak Ibu semuanya, ya. Maka kalau kita sudah belajar magnet rezeki, hati yang galau, ya kan, nikmat jadi terlihat musibah. Tapi kalau hati yang tenang, maka musibah apapun yang kita terima, ya tenang aja kita. Kenapa? Karena berasal jadi kenikmatan. Ya kan tadi, wow keren. Mau dikasih permen manis apa lagi nih ya Allah. Gitu ya. Oke nih, wah udah lumayan nih mau ini ya. Maka inilah Bapak Ibu semuanya, dengan jurus Paradox of Candy, yuk kita sama-sama mulai belajar untuk mensyukuri ya. Apapun bungkus-bungkus permen ya, apapun persoalan-persoalan yang Allah hadirkan, apapun ujian-ujian yang Allah hadirkan gitu ya teman-teman semuanya ya, dengan cara terus bersyukur ya. Kalau kita misalnya biasanya kalau dikasih musibah kan pasti mengucapkan innalillahi gitu kan ya. Atau dengan bahasanya tuh innalillahi gitu ya. Masih ada penekanan tertekannya gitu karena stresnya. Tapi kita sekarang ganti dengan mengucapkan alhamdulillah. 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 Dahsyat, luar biasa. Masya Allah. Saya terima ya Allah gitu ya. Dan apapun persoalan yang Saya kita terima hadapi ya Allah. ya, belajar untuk sabar di tumbukan Pertama. Pertama. betul ya, sabar di tumbukan pertama ya. Pertama. Seperti itu. Karena ya, karena di sini keadaan terendah yang disyukuri adalah energi terkuat seorang manusia. Saat kita dijatuhkan ke bawah Bapak Ibu, bola dipantulkan ke bawah pasti akan memantul balik. Artinya pada saat kita jatuhkan ke bawah dan kita syukuri gitu kan Bapak Ibu, itu adalah cara Allah ingin kita memantul balik menjadi jauh lebih dahsyat lagi. Ya, karena itu energi terkuat seorang manusia. Ya. Ini buah dari rasa syukur nih contohnya ya, tapi mungkin nanti kita nggak perlu lihat videonya, nggak apa-apa ya Bapak Ibu karena waktu. Bagaimana seseorang yang bisa dikatakan tidak punya tangan, tidak punya kaki, ya kan? Cacat gitu, punya kesempurnaan ya, baik Nick Vujicic atau di sini ada Ghanim Muftah nih yang baru ya, masih anak muda gitu ya. Tapi juga punya prestasi yang luar biasa. Dua orang ini ya, mereka tetap bersyukur atas keadaan apapun yang mereka terima. Kalau bahasa panas, cacat yang sempurna. Bahwa di kecacatan yang kita lihat di mata manusia gitu kan ya, buat Allah mereka adalah orang-orang yang sempurna. Tidak ada yang cacat sebenarnya Allah ciptakan. Semua pasti Allah ciptakan dengan sempurna. Dan bagaimana tinggal kita melihat sudut pandang. Untuk melihat segala sesuatunya, apapun itu pasti sudah sempurna di mata Allah. Ya, Bapak Ibu semuanya. Ini kita next aja bagaimana tadi anak itu ya. Dia tetap dengan malah bisa menginspirasi, sukses, dan menjadi motivator cilik gitu ya, yang terkenal di seluruh Indonesia. Maka nggak mungkin Bapak Ibu semuanya Allah mengambil satu kebahagiaan yang ada pada diri kita tanpa menyiapkan gantinya dengan lebih baik. Ya, itu saja Bapak Ibu semuanya ya. Jadi keadaan terendah yang disyukuri adalah energi terbesar dari seorang manusia. Dan percayalah pada saat kita ikhlas dengan keadaan kita apapun itu, Nanti aku mau ngambil ke ATM ya. disitulah Allah merencanakan kebahagiaan untuk kita Bapak Ibu. Allah mampu mengubah situasi yang paling terburuk, bahkan terhina sekalipun menjadi momen terbaik hidup kita. Ya. Baik, itu saja materinya Bapak Ibu semuanya. Kuncinya adalah tinggal dipraktekkan dan mungkin saya ajak nih Ustadz Solicen apabila ada yang mau ditambahkan dari materi tadi yang sudah saya sampaikan. Silakan Ustadz Solicen. Oh, masih mute, Ustadz. Ya, baik.
Alhamdulillah, terima kasih Mbak Anggi, luar biasa. Saya belajar banyak dari materi malam hari ini ya. Siapa di sini yang belajar banyak? Ayo, angkat tangannya. Siapa yang belajar banyak? Angkat tangannya. Masya Allah, ada Pak Ruslan nih. Ruslan nih. Ambil Belajar pulang banyak. dari Iya, saya belajar banyak banget dari kajian materi hari ini. Materinya sangat terstruktur, rapi gitu ya. Endingnya luar biasa ya. Dan keren banget lah pokoknya Bunda Mbak Anggi ya. Terima kasih Mbak Anggi dah. Dulu saya ingat ya, waktu di Babarayan kita kajian magnet rezeki, Materinya Mbak Anggi POC juga juga nyampein ya? ilmu ini. Oh, JC ya? Iya dong. Iya, iya. Masya Allah ya. Padahal aku ilmu juga. Namun slide-nya nggak seperti itu Iya, dulu. udah saya perbarui. Keren banget nih, Masya Allah materinya. Ya, ini udah kedua kali nih kita belajar yang udah ikut dulu di Babarayan, ini kedua kali belajar langsung dengan Bunda Mbak Anggi, yaitu pada Candy. Ya, Bapak sekalian, sebelum ada yang bertanya-tanya, ya, ini silakan nih tanya-tanya nih, nggak apa-apa nih saya beralih jadi moderator nih gantian. Bareng-bareng Ya, Ustaz. silakan kalau nanya di apa namanya chat boleh ya. Ini saya ingin menambahkan sedikit ya. Dengan sedikit, bentar saya share screen. Ya. Hanya sekedar ayat saja nih. Oke, coba. Nampakkah screen-nya? Masih, udah, sudah. Oke, sudah start. Nampak ya? Mm-mm. Nah, pesan Pak Anas kan satu plester setiap persoalanmu dengan Al-Quran. Maka teman-teman semuanya, setelah kita belajar pada Candy, pastikan ketika kita dapat musibah, dapat bungkus-bungkus yang nggak nyenengin hati itu, lalu apa? Plester dengan Al-Quran. Lakukan garputalang. berputalang. Supaya apa? Supaya energi dari bungkus tadi itu semakin bagus gitu sehingga kita permainnya itu semakin mudah, cepat dan dahsyat gitu ya. Nah, hanya Amin. setiap apapun kita garputalang. Nah, ini pengalaman saya. Saya waktu itu saya sampaikan terus kisah ini karena ini saya jadi inspirasi. Jadi inspirasi saya untuk memperbanyak kalimat alhamdulillah, yaitu Quran surat An-Naml ayat 59. Waktu itu ceritanya saya mau sholat maghrib di masjid ya, mau jamaah di masjid gitu. Nah, ternyata saat saya mengeluarkan kendaraan motor matic gitu, saya nggak inget tuh standarnya dibalikkan ke atas, jadi masih berdiri tegak gitu ya, standarnya masih berdiri tegak. Saya nggak inget tuh kembali ke atas. Pas saya mundur, kenalah jempol kaki saya, pas di kukunya ngelupas gitu, Masya Allah ya, rasanya nikmat banget ya pokoknya. Nah, waktu itu saya langsung ya ada respon, "Wah, keren, bagus," gitu ya. "Oh, keren, bagus, saya yang salah." Gitu. Akhirnya saya putuskan nggak jadi ke masjid. Saya langsung bereskan tuh lukanya yang nggak nyaman tadi itu. Lalu saya pilih sholat di rumah. Nah, setelah saya di rumah, teman-teman semuanya, ambil Al-Quran saya garputalah. Ya Allah, aku ini mau ke masjid, ya Allah. Sengaja pakai motor karena memang waktunya sudah mau komat gitu ya. Lalu kenapa ya Allah sampai jadi seperti ini, kayak malah malah berdarah, kena luka, kena ini gitu ya. Lalu apa jawaban Allah? Ini ayatnya. An-Naml ayat 59. Di penghujung juz 20 juz 19 ke 20 ya. Bunyinya gini bunyinya. Kulillah Kulhamdulillah wassalamun ala ibadil ladina astofa Allah khairun amma yusrikun. Kata Allah, katakanlah Muhammad, alhamdulillah segala puji bagi Allah dan salam sejahtera atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia? Nah, kata kunci yang dapat adalah kata-kata alhamdulillah. Katakanlah alhamdulillah. Kenapa saya ngomong alhamdulillah? Allah telah pilih saya. Dari sekian banyak manusia yang mau ke masjid, Allah pilih saya. Nah, apa hikmah dari pilihan Allah ini? Teman-teman semuanya, ketika Allah sedang pilih kita, berarti apa? Satu, Allah pengen dekat dengan kita. Dua, Allah sedang memperhatiin khusus kita. Jadi saya sedang diperhatiin khusus Allah, saya sedang didekati Allah. Maka yang layak hanya ngomong alhamdulillah.
nggak boleh kesel, nggak boleh marah, nggak boleh apa. Kalau begitu kan apa? Allah menjauh dong, gitu ya. Karena apa? Saat kita Allah menjauh, akhirnya siapa yang datang? Setan tuh. Setan datangin kita, akhirnya dipancing-pancing kita marah, kita apa namanya ngeluh, kita katanya nggak positif, pikirnya nggak seujon dan sebagainya. Yang datang siapa? Setan gitu. Nah, biar yang datang Allah katakanlah alhamdulillah. Maka akhirnya setelah itu Bapak Ibu sekalian, saya setiap dapat apapun di samping guru keren saya katakan alhamdulillah ya Allah gitu ya. Udah alhamdulillah aja. Ada apa-apa jeder, alhamdulillah ya Allah Engkau pilih aku gitu ya. Ada yang jeder, apalagi gitu, tumbukan pertama lagi apa? Sabar gitu. Jeder langsung alhamdulillah Engkau pilih aku ya Allah. Engkau pengen dekat dengan aku, terus Engkau perhatikan aku ya Allah. Akhirnya apa? Kita hati-hati dari dosa gitu ya. Hati dari dosa tuh. Sehingga apa? Terus rezeki dibuka, lalu Masya Allah rezekinya itu datangnya mudah gitu ya teman-teman semuanya. Seperti Mbak Anggi tadi tuh ya. Jeder gitu ya. Mbak Anggi nggak marah-marah tuh. Mbak Anggi malah wah keren kan akhirnya gitu. Dan itu kan wujud dari kata-kata alhamdulillah. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, bungkus lagi setiap persoalan dengan apa? Ayat Al-Qur'an. Nah, ini nih terakhir kemarin. Saat tiba-tiba ada orang nggak baik masuk ke rumah, ambil handphone saya, ada 2 handphone diambil, diangkut gitu ya. Lalu dipindahkan ke rumahnya mungkin atau kemana gitu ya. Nah, Masya Allah teman-teman, hati galau juga tuh. Ya Allah, handphone baru beli gitu ya. Handphone baru beli, satunya sih udah nggak baru sih, udah beberapa waktu yang lalu gitu, masih kepikiran aja gitu kan. Akhirnya ada galau tuh kan. Nah, ini namanya eh, perlu diplester nih. Akhirnya saya ngadep Allah. Apa kata Allah? Inna fi dzalika laayatil likulli sabarin sakur. Ternyata ada satu kata Quran yang menggandengkan kata sabar dengan syukur. Jadi Luqman ayat 31 ini menggandengkan kata sobarin sakur. Berarti sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi setiap orang-orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur. Ya Allah, suruh syukur lagi gitu ya. Suruh sabar lagi. Akhirnya ya Allah, yes, terima kasih Allah. Aku sabar dan aku bersyukur. Akhirnya alhamdulillah lagi. Alhamdulillah. Turunkan kebenaran, saya yang salah, kurang hati-hati, kurang waspada, lalu sabar dengan teman pertama ini, lalu apa? Iringi dengan syukur. Nah, teman-teman sekalian, ternyata sabar dan syukur itu seperti telapak tangan ini, ya. Kalau di sini sabar, di sini syukur. Kalau di sini syukur, di sini sabar. Nggak bisa dipisahkan, ya. Maka teman-teman semuanya, kalau ada nasihat dari teman yang sabar sih, yes terima. Karena faktanya demikian, kita harus sabar. Yang syukur dong kamu. Yes, terima. Karena kita faktanya harus syukur gitu ya. Syukur sabar itu berhimpitan seperti sekali lagi seperti putih tangan dengan hitam tangan ini. Seperti ini. Ini sabar, ini syukur. Ini sabar, ini syukur. Saat kita kena musibah, apa yang pertama lakukan? Sabar dulu. Setelah sabar, iringi dengan syukur. Gitu. Sabar kita ditemukan pertama sama dengan kita bersyukur. Bagaimana kalau kita tadi nggak sabar? Artinya kita apa? Marah-marah, ngeluh. Kan berarti nggak syukur. Kita sabar, berarti kita Ini gandeng nih. Nah, sebaliknya saat kita dapat nikmat, pertama syukur dulu. Setelah syukur, iringi kesabaran. Ingat, dapat nikmat, syukur, lalu iring kesabaran. Kenapa? Kalau kita nggak iring kesabaran, syukur kita kebablasan. Ya, kebablasan gimana? Syukur, niatnya syukuran, karena dapat nikmat, malah maksiat. Malah meninggalkan sholat. Malah macam-macam gitu kan. Karena apa? Karena nggak ada kesabaran di dalamnya. Maka syukur dan sabar itu harus bergandengan terus. Nah, ini teman-teman semuanya tambahan saja dari saya menguatkan ya. Karena ini yang saya alami, akhirnya setiap apa-apa katakan alhamdulillah ya. Lalu sabar dan syukur itu bergandengan. Teman-teman sekalian, sudahkah teman-teman sabar dengan musibah yang dialami hari ini? Sudahkah teman-teman bersyukur di dalamnya? Kalau belum, ya ayo sekarang. Sekarang katakan, terima kasih Allah atas segala yang kau berikan kepadaku hari ini. Terima kasih Allah, aku terima semua bungkusnya ya Allah. Dan
kutunggu isinya. Ya, kutunggu isinya kata Mbak Anggi tadi. Oh, keren. Permen apa lagi ya Allah yang akan kau berikan padaku gitu kan. Masya Allah ya. Teman-teman semuanya, kalau Anda semua sudah mensyukuri musibah, yes, Anda layak ajaib. Yes, kata Mbak Agi tadi kan ini, kenapa kok nggak ajaib? Ternyata ada satu yang belum kita lakukan, yaitu mensyukuri musibah. Sabar itu bukan pertama. Yang ada masih ngeluh energi yang rendah, dan itu tanda kita nggak bersyukur. Kalau udah kita mensyukuri musibah, sama aja kita sedang la in syakartum la azidanakum. Kita sedang mengamalkan ayat ini, siapa yang bersyukur, Allah tambah nikmatnya. Siap-siap, Allah berikan keajaiban berupa tambahan nikmat. Kalau kita apa? Bersyukur. Oke, itu tambahan dari saya. Silakan teman-teman, masih ada waktu ya. Oh, ternyata 239 ya, keren banget. Saya akan berikan Mbak Anggi. Silakan Mbak Anggi tadi sebagai moderator awal, lalu sudah mengisi materi dan saya tambahkan 2 ayat ini untuk menguatkan saya sendiri dan teman-teman semuanya. Saya kembalikan Mbak Anggi lagi untuk mengatur acara ini sampai seperti apa. Silakan Mbak Anggi. Baik, Masya Allah tadi ditambahkan lagi ya tadi sama Ustadz Solicen ya, mengingatkan kita bagaimana pada saat mendapatkan bungkus permen tadi ya, wow keren, alhamdulillahnya itu ya, ingat alhamdulillahnya ya, kemudian juga sabar dan syukur. Masya Allah jadi nambah ikut belajar juga diingatin lagi nih Ustadz Solicen ya, alhamdulillah. Ini sebenarnya teman-teman tadi ada yang resen dan juga ada yang bertanya nih Ustadz Solicen. Kalau di sini tadi ada Bunda Hartati ya yang sharing. Baru saja saya dapat bungkus permen Mbak Anggi. Saya langsung wow keren, tenangkan hati, ikhlas menerima. Alhamdulillah ya Bunda Hartati ya. Tadi ya seperti disampaikan Ustaz Solicen ya. Alhamdulillah saya terima ya Allah ya. Tinggal kutunggu permen manisnya ya Allah gitu ya. Kemudian ada ini Bunda Febri atau Pak Febri nih ya. Izin bertanya Bu, jika Febri. Hah? Pak Febri. Pak Febri, Pak Febri ya. Izin bertanya Bu, jika kita dapat musibah karena sudah terbiasa kita mengucapkan istighfar, kalau berdasar jurus MR kan mengucapkan wow keren ya dan alhamdulillah. Mohon pencerahannya dan cara terbaiknya gimana? Terima kasih. Nah ini mungkin Ustaz Solicen yang punya pengalaman. Silakan translate. Anggi. Baik. Oke, sama Pak Febri ya. Oke, selama ini astagfirullahaladzim gitu ya. Astagfirullahaladzim, apakah udah tepat? Gitu ya, nggak apa, boleh aja kok. Karena apa? Kita sadar saat kita musibah itu karena dosa saya. Gitu. Tapi nggak cukup dengan istighfar saja, gitu ya. Nah, istighfar astagfirullahaladzim ya Allah. Ini kejadian ini atas dosaku ya Allah. Aku minta ampun ya Allah. Langsung sadar tuh. Lalu tetap iringi dengan alhamdulillah. Terima kasih Allah. Kau ingatkan aku gitu. Terima kasih Allah. Engkau pilih aku. Terima kasih Allah. Engkau dekat-dekat dengan aku gitu ya. Karena apa? Itu adalah tanda cinta Allah gitu ya. Nah, maka sekali lagi samping istighfar tambahkan alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Allah gitu ya. Lalu hatinya ada kesabaran ya, ada kesabaran. Oke, itu tambahan saya. Intinya istighfar penting sebagai bentuk menurunkan kebenaran ya, sebagai bentuk buka perisai rezeki plus alhamdulillah. Oke ya. Mudah-mudahan sudah cukup menjawab Pak Febri tadi ya resepnya dari Ustaz Solicen ya, Masya Allah. Ya, cukup. Ada lagi Terima Bapak kasih Ibu? jawabannya. Baik, terima kasih Pak Febri. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Silakan raise hand atau di kolom chat. Atau sudah cukup jelas semuanya? Aman Bapak Ibu ya? Baik. Aman. Aman ya? Baik kalau gitu. Oh sudah aman ya sudah karena waktu juga semakin malam nih ya Bapak Ibu. Ya nggak sabar besok mau tidur cepat biar besok mau jalan-jalan gitu ya. Mau weekend soalnya saat ya. Baik, mudah-mudahan Saya kalau masih di jalan Mbak Anggi. Oh, masih di jalan Bunda Suryani. Masya Allah. Iya. Manila. Barusan kajian di kabupatennya. Kalau saya dari kabupaten kan jauh. Oh Allah, dahsyat nih Bunda. Keren habis kajian ya, keren. Saya Keren, besok keren. kajian. Iya ya. Ustaz Solicen rutin nih Masya Allah ya. Setiap hari Sabtu ya Ustaz ya. Ya, selalu Sabtu. Mudah-mudahan lancar semuanya Ustaz Solicen dan teman-teman di Bandar Lampung gitu ya. Nanti mungkin kita Amin. jadwalin boleh Ya. nih kita zikir pagi bareng-bareng juga Ustaz Solicen ya.
Boleh, boleh Aku, nanti di ki- ya, aku kalian gabung, aku setiap Selasa gabung Mbak tapi Anggi. ya, setiap Selasa ya. Tapi Mbak aku Anggi, gabung aja. kalau kami Selasa pagi Mbak Anggi. Selasa pagi. Oh, oke, siap. Nanti. Ya dong nanti dibantu link Zoom-nya. Oh ya, oh boleh, boleh, boleh. Saya juga biar ikutan bareng-bareng ya kita tadi ya, Masya Allah ya. Ya, Zikir pagi, ya kan tadi yang seperti disampaikan Ustaz Solicen, kita mengingat-ingat lagi dosa-dosa kita belum lagi nanti kita doakan bersama, kickback-nya gitu ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah banyak lagi ini semakin membuka-buka perisainya dan juga tadi merawat terumbu karangnya juga betul. lebih dahsyat lagi dan akhirnya kita lebih dahsyat lagi menjadi pribadi yang ajaib ya Bapak Ibu semuanya. Masya Allah. Jadi Ya, terima kasih banyak nih Mas Amin. Solicen mengajak kolaborasi salah kembali insyaallah. sama-sama ya. Masya Ya, Allah. sama itu Mbak Anggi nanti rencana kita kan mau Zoom kisah Nabi ya. Iya, insya Allah. Ditunggu aja Bapak Ibu ya. Saya mau ngajak Ustaz Solicen sharing sirah nabawiyah gitu ya. Biar kita Ya, belajar kisah Nabi bareng-bareng. kita maksimalkan lah pokoknya ilmu Mbak Anggi ini kita maksimalkan pokoknya. Sama-sama Ustaz Solicen ya. Baik Ini kalau kita gitu. maksimalkan juga. Siap, Siap. siap, Ustaz Solicen. Baik, kalau sudah nggak ada yang bertanya lagi sebelum kita tutup, yuk boleh di-on-kan dulu kamera videonya. Bapak Ibu semua kita foto bareng yuk. Ya, Alhamdulillah nih sudah ada 3.100 orang di Zoom meeting malam hari ini. Dahsyat ya. Ya. Oke, silakan boleh di-on-kan kamera videonya. Sampai kita sebentar, saya cek dulu sebelah. Masya Allah ya. Oke, baik. Sudah semua masih ditunggu? Oh, ternyata masih on semuanya. Dahsyat nih ya, Masya Allah. Ada Pak Ruslan, Bu Asi, Bu Yuli. Ini Yulianti, Mbak Yuli bukan nih? Bu Suryani, Buni, Mbak Anita, Bunda Indi ya, Bunda Erni, Bunda Ristia, ya Pak Nuryanto, Pak Febri ya. Ternyata Alhamdulillah di sini Pak Solicen ada, Ustaz Solicen ada yang temenin. Bunda Zulina, ya Bunda Rini, Bunda Hartati, Bunda Maulina, dan Bunda Miskin Proling. Mohon maaf yang off-cam belum saya sebut ya. Baik yuk, seperti biasa kita di Magnet Rezeki. Apa itu Magnet Rezeki? Satu, Satu sama, sama terhubung. Oke, satu dulu. Yuk, tahan. Angka satu. Tahan ya. Satu, dua, sebentar. Saya print screen dari sini. Bentar, teman-teman. Sabar dulu. Oke, ya. Oke, satu, dua, tiga, tahan. Oke, ya, sama. Oke, Ya. sebentar. Satu, dua, tiga. Oke, satu lagi. Terhubung. Tahan. Satu, dua, tiga. Sip. Oke, terima kasih Pak Solicen Terima dan kasih. juga tentunya Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf kalau ada yang belum disebutkan gitu ya. Mudah-mudahan banyak manfaat yang didapatkan. Tapi yang utama adalah bagaimana Bapak Ibu tangannya seperti ini. Lalu seperti ini ya itu dipraktekkan ya. dipraktekkan. Ya, jadi nanti apapun persoalan yang kita hadapi ya kan yang Allah berikan, maka mulai dengan mengucapkan Alhamdulillah. Saya terima ya Alhamdulillah. Allah. Saya Saya terima terima ya ya Allah. Allah. Apa nih Saya permen terima manis ya Allah. ya. Oke Bapak Ibu semuanya, terima kasih sekali lagi Ustaz Solicen dan teman-teman semuanya. Kita tutup majelis ilmu ini dengan mengucapkan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir tentunya doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa lagi nanti di pembinaan yang berikutnya ya. Terima kasih Mbak Anggi. Terima kasih. Sama-sama Ustaz Solicen, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alhamdulillah. Terima kasih guru-guru semuanya. kita. Alhamdulillah.